Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqubad dar. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Walladzina lan wong akeh. Ini termasuk sifat-sifat yang saya. Walladzina lan wong akeh sabaru kang padha nyabari sapa ladina. Nyabari alat taati ing atase nglakoni taat. Wal bala'i lan nyabari anane bala ujian. Wa anil maksiati lan nyabari ngeduwi maksiat. An niku lil mujawazah. Wa anil maksiati lan nyabari ngeduwi maksiat. Kabeh dilakoni ibtigha awat rabbihim krana goleki ridane pangerane ladina. Etola bawat rabbihim tegese goleki ridane pangerane alladina. La ghairihi ora kok liyane wajhi rabbihim. Rupa-rupane min a'radid dunya, tengah saking pira-pira barang-barang dunya. Wa aqamulan padha nglakoni sapa ladina as-sholata ing salat, wa anfaqulan padha nglakoni infak sapa ladina fitoat ing dalam taat. Nglakoni infak sedekah mimasa ing perkara rezekna kang maringi rezeki ingsun gum ing alladina. Sirron kelawan rahasia wa alaniyatan lan kelawan terus terang. Wa yadrauna lan padha ngimbangi, padha nolak sapa ladina ya tauna tegese padha nolak utawi padha ngambil sikap sapa ladina bil hasanati kelawan sikap sing apik nyikapi apik asaiata ing barang elek kal jahli kaya dene diperlakukan bodho disikapi bil hilmi kelawan arif kelawan nyepura wal adalan kaya untuk piloro disikapi disobri kelawan nyabari ulai kate mengkono-mengkono kabeh kula tetep kedhe ulai ka ubat dari utawi akibat sing apik. Ail akibat itu tegese akibat al-mahmudah ingkang den puji dari akhirat ing dalam omah akhirat. Manane ubat dari ya ubat dari jannah tu adlin pira-pira swarga eden. Iko maten tegese swarga sing enak nggo mungkin nggo tempat. Ya kuluna kang padha mancing sapa ladina ing jannah. Gum ya ladina manan wong saleh harang saleh sapa man amanah tegese ingkang iman sapa man. Min abaihim sang pira-pira bapak-bapak aladina wa azwajihim lan bojo-bojone ladina. Wa dzurriyyatihim lan anak turun-turune alladina. Wa illam ya'malu senajan ora nglakoni sapa aba azwaj dzurriyyah bi amalihim kelawan tingkat ngamale alladina. Yakunu naikono sapa ladina ku fidaro jadi mindan propro derajat ladina. Takrimatan krana mulyakno lagu maring alladina. Wal malaikatu te malaikat yaquluna manjing sapa malaikat alihi ing atase wong akeh sing apik min tulibabin sanging saben-saben siji. Saben-saben pintu min abwabil jannati saing pro pintu swarga. Awil kusuri utawa gedung-gedung swarga. Awala dukulihim ing dalem kawitane utawa ing wektu pertamane mlebune ladina litahniati. Malaikat uluk salam litahniati krana penyambutan. Litahniati krana penyambutan. Ya kulo napa ngucap sapa malaikat salamun alaikum. Te keselamatan iku alaikum ngatasi sira kabeh. Ada sawa utawi ganjaran uji mas sebab perkara sabar kang nglakoni sabar sira kabeh. Bisa blikum sebab sabar sira kabeh di dunia ing dalam dunia. Panik mamong kaya iku bagus banget ubat dari apa akibat sing apik uga kumte akibat sira kabeh. Waladina wong akeh yang kuduna kang padha rusak sapa ladina iki waliane. Waladina wong akeh yang kuduna kang padha rusak sapa ladina agawi ing perjanjiane Allah. Mimba dimisaki sakwise yang tot ben kukuh none abet. Wae taun lan padha ngutus sapa ladina ing perkara amar kang ngutus sapa Allah bihi ing ma. Ayu sholah yang tersambung apa mak? Yang suka ngutus apa yang menurut Allah sebaiknya disambung. Wae fituna lan padha merusak sapa ladina fil ardi ing dalam bumi. Oleh merusak kufri lan kekafiran wal ma'asi lan kemaksiatan. Ulai kata mengkono-mengkono kabeh lalu tetep diulai kalak natu telak nat ibu bisa ada min rahmatillah sang rahmat Allah.
Walau nan tetap kedela dina tu dari akibat sing ala. Ail akibat itu akibat atayat ingkang ala. Dari akhirat ing dalam umma akhirat. Wa ya akibat jahannam neraka jahannam. Allahu yaqusutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allahu yaqusutu jebarna sapa wa rizqa ing rizki. Iwasihu tegese jebarna sapa wa ing rizki. Liman kedhe wong ya tau kang ngertakno sapa wa ing man. Wa yaqdiru lan gawe rupek sapa wa. Yudipuhu tegese utawa yudayipuhu tegese ngrupekno sapa wa ing rizki. Liman maring wong ya tau kang ngertakno sapa wa ing man. Wa fa'al lan padha seneng sapa wong akeh alumah kata tegese penduduk Mekah. Faro habatorin. Kelawan seneng sing lajut, kelawan seneng sing sombong. Fil hayati dunya kelawan penguripan dunya. Bima tegese kelawan perkara nalu kang padha merkule sapa ladina ing mafiya ing dalam dunya. Wa mal hayatu dunya illa fil akhirati illa mata. Lan ora ana te penguripan dunya fil akhirati dibanding penguripan akhirat. Bijam di hayatil akhirat itu dibanding penguripan akhirat itu lama tahun kecuali mau seneng sesaat. Syai'un tegese perkara qalilun kang sithik. Ya tamat tau kang benci seneng-seneng apa bihi kelan syai'in qalil. Wa habalan dadi ilang apa sing qalil. Wa yaqulu lan ucap sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina min ahli Makkah sing penduduk Mekah. Oleh ngucap laula unzila alaihi ayatun min rabbi. Boyo den turono hala unzila boyo den turono alaihi ngatasi Muhammad ala Muhammad den tegese ngatasi Muhammad. Apa ayat min rabbi saking pangerane Muhammad. Kal aso kau dene tongkat wal yasilan sinare tangan, tangan sing saged bersinar kados zaman Nabi Musa. Wana kotilan kaya dene unta, maksudnya unta sing metu secara gaib saking watu zaman Nabi Soleh. Kul ngucap sira Muhammad lagu marang ngakeh, inna wa ta'ala awu bilu nyesatna sapa Allah. Man ing wong ya tau kang ngertakno sapa Allah iman. Idla lalu en nyesatno ning man. Fala tuhni mongko ora iso nyemugino anu sange manopal ayat pira-pira ayat sean babar pisan. Wa silan nujono sapa Allah yesitu tegese nujono sapa Allah ilahi maring Allah piyambak ai latini tegese maring katanane Allah. Nujono man ing wong anak kang bali sapa man. Roja tegese bali sapa man ilahi maring Allah. Wa yudarulan den batal min mah saking dawuh man anak apa dawuh alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Rupane alladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Wa tatma'innu lan dadi tenang. Etat tunu tegese dadi tenang apa qulubuhum ati-atine alladzina penggali alladzina. Oleh tenang di dzikrillah lan eling Allah. Wa'di tegese eling ning janji Allah. Ala ilingo di dzikrillah lan eling ning Allah. Ala ilingo fi dzikrillah kelan eling ning Allah tatmain tu dadi tenang. Tatmain tu dadi tenang apa al-qulubi apa ati. Qulubi mukminin tegese pira-pira penggalihe wong mukmin. Alladzina wong akeh amal kang padha iman sapa alladzina wa amilan padha nglakoni sapa alladzina as-solihat ing pira-pira ngamal saleh. Mustaqim. Khobaru mustaqim ngene tuba iku bejo banget. Masdarun minat thayyib saking barang sing apik. Au syajaratun utawa nama pohon dijannate ing dalem swarga. Ya siru ingkang lumaku sapa arroki wong sing numpak jaran pilih-pilih ing dalem bayang-bayangane sajarah. Mi ata amin ing masa 100 tahun. Umpama wong sing numpak jaran lewat 100 tahun mayak sauda. Mongko ora iso nyelesekno, ora iso mungkin maksudnya ora iso nyelesekno sapa wong rokib ha ing sajarah saking gedhe. Lagun kedewa ngake wakus numaafin lan ati inggon bali marjiin tegese-tegese bali. Kadari kai kon kono kabeh kama arsana kaya oleh ngutus ingsun alam dia ing pira-pira nabi koblakar dirune sira Muhammad. Arsalna ngutus sapa ingsun ka ing sira Muhammad fi ummatin ing dalem siji umat. Kot kolak kang teman-teman wis liwat mingko dia saking durunge umat sapa umat ben pira-pira umat. Kowe tak utus mak dadi rasul, litas kuwa supaya macakno sira Muhammad. Sakroat tegese macakno sira Muhammad alihi ing ngatasi umat. Kowe macakno allazi ing perkara. Awakena kang paring wahyu ingsun ine kamaring sira ayat Quran na tegese maca ing Quran. Wa hum yakfuruna bir rahman. Wa hum khalate penduduk Mekah yakfuruna iku ngafiri sapa penduduk Mekah. Ngafiri bir rahmani kelawan Allah sing duwe sifat rahman. Hai tu kalau kirane ngucap sapa kafir Mekah lama umur semansane den perintah sapa kafir Mekah disuci lan sujud lan maring Allah. Oleh ngucap wamar rahman. Wa mau teo kowe ar-rahman utawi rahman. Rahman sapa dari Mekah ini. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kafir Mekah ya Muhammad ya Muhammad.
Dua Rabbi la ilaha illa. Dua awal Rabbi pengiran itu. La ilaha ora ana pangeran iku maujud, ora ana hakikat iku maujud ila kecuali hakikat Allah. Ora ana pangeran sing wajib disembah iku maujud ila kecuali Allah. Alihi ing atase Allah syaratan tawakal sapa ingsun. Wa ilaihi lan maring Allah syaratan iki makmul sing muqaddam ni taksis cara balago. Wa ilaihi lan maring Allah syaratan mata bi utawi nggon bali ingsun, mata bi nggon bali. Jadi kalau terang sing kaitan dengan Muhammad mulai dari kadzalika arsalna ka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihimul ladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna bir-rahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Contohnya tadi Kanjeng Nabi ini jadi nabi niku setelah periode ini Nabi Isa. Setelah periode ini Nabi Isa. Nabi Isa itu sendiri tarik-tarik tentang beberapa kitab itu tidak kawin. Tidak kawin jika tidak punya turunan. Begitu juga Nabi Yahya. Nabi Yahya itu ya tidak kawin, tidak punya turunan. Hasur. Hasur itu maknanya tidak ada sahabat sendiri wong itu. Dua nabi ini sama-sama melebihkan. Ini itu karena sifat sempurnanya itu. Nabi Isa gak duwe bojo, berarti gak tertarik seks, gak dimenang. Ora tau salah. Kemudian itu kan hasil akhirnya apa? Gitu. Terus Nabi Muhammad ada setelah itu. Ada apa? Setelah itu. Iki yang kalau wau pun matur tengene sing sore kalau nggak niat nopo format nabi. Nabi Muhammad itu jadi nabi setelah beberapa pola-pola nabi sebelumnya, manhaj di bahasa Arab setelah manhaj nabi sebelumnya. Dan itu yang paling sial niku keyakinane wong-wong ahli kitab. Yang Yahudi dan Nasrani. Nabi niku kudu sangka kasta Israel. Sangka kasta napa? Ini kudu anak turune Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Walhasil ketika ana kabar ning Mekah sing umi, sing wong bodho-bodho, iku ana nabi iku jadi prahara. Mosok turunan ning bodho-bodho dadi napa? Akhirnya Nabi Muhammad mulai merunut nasab dan banyak pakar-pakar nasab zaman itu merunut. Ternyata Nabi Muhammad ku anak turune Ismail. Anak turune Ismail. Ini disebut dan berjanji wa adnamu bila raibin inda dawil ulumi nasabiyah ila dadihi napa Ismail al-Isbaduhu wa Mustafa. Sayyid Adnan ini ku mbah ketujune Nabi Muhammad. Mbah Nabi Muhammad. Niku mesti turunan Ismail karena zaman Siti Hajar manggen Mekah itu tidak ada penduduk sama apa? Berarti penduduk Arab asli niku persilangane Nabi Ismail rabi kalian kabilah Jurhum. Kabilah apa? Ini sampai tak cerita ini sejarah. Walhasil kisaran Nabi ya antara Palestina, Syria sampai saat ini di Palestina, Syria, teroris Sam Damaskus dengan Mekah. Dengan apa? Mungkin sampai roh sejarah. Kemudian Nabi Muhammad niku diterkenal anak turune Ibrahim lewat Ismail. Lewat Ismail saking ibu Hajar. Sementara Israel yang kados Nabi Yakub lewat Ishak, lewat ibu sinten Sarah. Walhasil dua generasi Nabi Ibrahim itu sama-sama jadi nabi. Ya sama-sama jadi nabi. Mungkin tema-tema sejarah begini ini kuat sekali sebagai alamat nubuwah. Barang kena wong kafir-kafir Mekah sing bodoh ketika dikonsumsi ning Allah sing Rahman dari wong kafir-kafir kalau wamar Rahman sujud ning Rahman sapa sujud yo ning Lata ning Uzza ning apa. Ayat ini menyiratkan betapa pentingnya keterikatan para nabi dengan
istilah-istilah atau terminologi khas muslim. Lalu kalau bolak-balik matur di tengah sini di tengah itu juga dia mau nasrani teman-teman. Kucing yang kita teman-teman itu. Jenengan jember ngadepi videonya semua rusaknya ini juga. Begitu yang mesti cenderung ateisme, cenderung nggak percaya Tuhan. Konsep tidak enak. Ngeplay tanpa aturan gitu kok. Dan selama ini yang menjadi intimidasi itu kan hukum Tuhan. Wong Kristen mesti baik, itu nopo. Kristus, wong Yahudi mesti yang baik, wong Islam mesti nopo. Dalam hal-hal yang kita takut ini itu kita bersama dengan Yahudi dan Nasrani. Sama-sama takut hisab, takut surga, karena kita percaya ada surga, ada nopo. Sehingga tiga agama ini tidak akan terpisah. Terutama ngadepi ateisme nopo komunis. Begitu juga legenda-legenda tentang agama. Juga tidak terpisah dari Islam, Yahudi, nopo. Jadi rumah tenang. Dan yang kemudian menjadi tragedi juga, legenda ini pula yang melahirkan tragedi. Orang-orang Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad memang benar-benar menghentikan yang jiwa Isa. Hakaman abdilan muqsitan. Kayak sirus solid, wayak dulu, wayak dulu, jizya. Jadi persis lapatnya hadis macam itu. So, minggu orang Isa turun menang. Ciri-cirinya itu berketentuan, naging keputusan aktif. Ciri-cirinya menang, wayak sirus solid, menghancurkan salib. Wayak dulu, termasuk mata ini jelek. Mata ini berdiri, dari mata ini di sembelnya, mata ini dirusak. Kalau kita kurang ajar, mata ini sembelnya, mata ini apa? Ada hadis ahadi juga yang tidak mutawatir. Ini rumah orang yang mengatakan atau memitoskan atau apa terserah nanti konteksnya. Sumber yang akhir zaman itu adalah imam itu dari Nabi. Yuwatiku ismu ismi. Jenenge foto ke jenengku. Ya jenenge foto ke aku. Ini rumah orang. Mulai keluar termasuk ulama, yang paling rasional dari itu. Ulama. Dawe Nabi yang sedemikian itu jadi tradisi. Imam Mahdi iklan Syiah, nah Imam Mahdi itu ono di antara imam-imam Syiah. Jadi itu Syiah Isna apa? Asy'ariyah. Di beberapa kota terjadi nabi-nabi palsu. Kabeh ngaku sebagai Isa al-Maud. Tapi dulu katanya Musa. Begitu juga karena Nabi ngendikan jenenge anak putuku sing dadi ratu akhir jenenge padha jenenge. Akhirnya ketambah Ahmad Gulam bin apa? Mulai kalau bolak-balik aku. Jadi Nabi palsu itu jeneng Jawa luwih sunah kan jeneng anak. Kok gak mungkin jenenge Tarman, Karlan aku dadi napa? Lalu al-hukmu ya dulu ma'ilatihi wujudan wajar. Hukum itu sesuai konteks. Jadi nak jeneng Arab rawan aku nabi, jeneng Norway jeneng nopo. Itu sedang larang aku nabi. Mereka orang pasti gatur-gatur nopo. Termasuk keriting. Kalau rugen itu ya enak. Mereka orang nabi nopo keriting. Itu termasuk aman ngaku nopo. Baik. Jadi kita tenang. Wong keluar ke Jawa itu. Mengambil orang ngaku nabi dari motor Quran ternyata musab dikol 5 beda dari jenenge apa musab Al-Qur'anan Arabiyah itu putihnya turunnya Qur'anan Batavia. Jadi bisikan-bisikan itu banyak yang dilakukan wong ngaku nabi. Pulau meneliti Ahmad Yahya sudah lama. Jadi kalau versi politiknya. Mun kula hitung tahun ini napas saat ini pun 106 tahun. Benar ya Pak? 106 tahun. Mun kula hitung detail. Mulai ke sangka mati ini Ahmad Gulam Mirza saat ini pas benar 100. Itu kalau versi sosial politiknya saat itu India itu bisa jadi. Karena perlawanan India itu gigih. Ya, perlawanan India itu apa? Gigih. Kemudian lewat politik Inggris dipecah. Dipecah karena ulama disibukkan ngadepi nabi palsu.
Jadi digawe mainan aja, digawe mainan apa? Hanya ulama-ulama di India tetap ngadepi Nabi Nabi. Dan Inggris artinya dengan nyaman memporak-porandakan ini. Sampai besar Pakistan macam-macam, Bangladesh macam-macam. Kemudian saat itu Britania, British Inggris itu versi politiknya, buku-buku sosial politiknya itu bikin maaf tidak kosotan di London. Ada tempat-tempat ibadah khusus untuk sektor Ahmad. Itu saya baca di kitab yang sebelum sekarang. Padahal yang sekarang juga ada di Swedia, di Denmark. Malah ini ruang dan Swedia dan yang saya khawatirkan itu bukan urusan fatwa sesat atau dibubarkan, itu masih sepele. Itu urusan yang saya khawatirkan itu begini. Orang-orang Eropa itu sebagian tahunya Islam adalah bertanya pengenalan itu lewat Islam maupun. Dan Eropa tentu negara yang maju secara ekonomi, secara peradaban. Nanti kalau mereka punya gedung yang bagus, masjid yang bagus, dengan adat-adat nama Ahmad, itu dianggap Islam Ahmadiyah lebih berperadaban karena diterima masyarakat Eropa. Sementara Islam yang benar kok sampean-sampean Islam gak gak juga besok. Nanti lama-lama era itu kita mungkin Islam yang benar di sini bosan. Berhubung itu rawan terbelah. Di sini ini terbelakang bagian dari keharaman. Karena nanti bisa menjungkir balikkan citra, menjungkir balikkan apa? Jadi itu bahaya. Nah, itu dari segi politiknya. Kalau begitu, kenabiannya Ahmad Ghulam bin Mirza itu di Madinah ini diciptakan demikian. Makanya dalam perdebatan aliran sesat Avanza itu sudah dohir, sudah jelas. Tapi masalahnya unsur-unsur politiknya, apa itu diciptakan, apa alami, itu macamnya. Itu tentang Ahmadiyah. Tapi sebetulnya yang begitu itu paling parah sih. Si Anu nate mengkonfrontir Nabi Muhammad dengan Ali. Wong Ali itu mantunya Nabi Muhammad. Tidak ada rival bagi Nabi bahwa Nabi Sinten Muhammad. Begitu juga sampai sekte Isna Asariyah. Jadi wono tenan dengan ngertos. Ini kumpul cerita. Sama tak cerita ini. Nabi Muhammad ketika jadi Nabi, itu memang masalah utama orang-orang kafir. Itu diingkar diri salati Muhammad. Ingkar diri salati apa? Bukan ingkar uluhiyah. Jadi kalau dalam masalah ibadah, ada ridha yang karena uluhiyah, karena unsur ketuhanan. Misalnya kayak syirik, kayak ateisme, kayak macam-macam. Ada ridha yang karena risalah. Karena apa? Risalah. Ini pun dosen ngakoni nak Nabi Muhammad apa? Ini rumah. Kemudian setelah Nabi Muhammad sekian tahun, ini pasti 22 tahun lebih 3 bulan ketika beliau jadi Nabi. Ini ketika orang-orang sudah iman. Terus kemudian Nabi Muhammad menghentikan wa annahu la nabiyya. Setelah saya tidak akan ada nabi lagi. Hingga ijma'nya ulama seluruh dunia. Kalau ada orang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad mesti apa? Palsu. Dan dalam hal ini paling baik sikapnya Wahabi itu kalau orang berpaspor Ahmadiyah atau berapa yang Ahmadiyah itu tidak boleh haji. Jadi aturan mainnya tidak betul. Ini kalau cerita. Tapi itu tadi, memang masalah risalah, orang ngaku nabi itu masalah yang harus dibuktikan lewat proses. Sehingga tidak pernah bisa selesai nabi. Ini kalau tak cerita. Dan sikap nabi itu 2 kali beda semua. Ini itu zaman nabi menangi Ibnu Soyad itu. Ibnu Soyad itu bocah. Ije umur 19 tahun, cerdas, pintar kuat. Jadi dia ini di kekuatan yang di luar rata-rata. Niku ngaku apa? Ini ngaku apa? Ketika dia ngaku nabi, pernah kaji nabi di Paran, ketemu di depan umum, menurut Sayyidina Umar. Mas, saya itu ya nabi, mas, tapi top aku. Apa bisa? Saya itu nabi, tapi bisa ngomong apa itu. Sempurna aku, tapi bisa apa itu elek. Sisinya lebih lengkap aku.
Cinta bil fakot, wa ana itu bil khairi wasabri. Itu sama berteman. Lah aku sampai itu apa? Jadi sempurna aku. Saat itu Sayyidina Umar ngendikan, ya Rasulullah, bagaimana kalau misalnya saya bunuh? Terus kata Nabi, iyakun tu falan kusallatu alaihi, wa illa yakun tu fala khaira laka fi qatli. Persis lapannya kayak begitu. Nabi ngendikan, iyakun tu, kalau memang Ibnu Soyat itu setan, falan kusallatu alaihi, kamu tidak akan bisa bunuh Ibnu Soyat. Ibnu Soyat punya kekuatan yang luar biasa. Sampai orang segaranya kayak kerja. Misalnya betul wes yang kuat, kuat. Kalau dia itu memang betul punya kekuatan setan, falan kusallatu alaihi, kamu Umar tidak akan bisa bunuh dia. Wa inna fala khaira laka fi qatli. Kalau tidak, ya tidak ada gunanya mata ini cinta. Intinya kemudian ulama-ulama ada yang berpendapat wong sing ngaku nabi sing macam-macam banyak. Yang penting wong Islam tetap utuh ngakoni nabi piyambak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi ketika ngadepi Ibnu Soyat tidak nyuruh membunuh. Tapi kemudian ulama ada yang mengatakan buktinya yang mengatakan boleh pakai tindak kekerasan. Ini ku ketika Musailamah al-Kadzdzab yang melok wilayah Yamamah, ini ku ngaku nabi. Ya sama seperti Ibnu Soyat. Tapi kebijakannya para sahabat dan tentu sahabat tidak akan keluar dari garis yang diajarkan Rasulullah. Ketika era Abu Bakar kirim pasukan, zaman itu dipimpin oleh bin Walid. Tapi sing kasil membunuh pasti. Sing kasil membunuh apa? Ya, terus ulama sandunya itu gede. Allah sing anut model Abu Bakar lewat pimpinan sinten Wahsi, ya Wahsi kalian sinten oleh bin Walid. Intinya kekerasan. Wonten sing pakai riwayat Sayyidina Umar, tidak usah pakai nopo. Lah yang penting kalau matur kena sini namun tunggal. Masalah dawe Nabi Mustakbal yang belum terjadi. Itu memang kita wajib tasdik, wajib membenarkan. Tapi itu rawan satu interpretasi, rawan satu tafsir yang rusak. Mulai kalau termasuk ulama itu rasa menerangno surga di satu turun, Imam Mahdi turun. Terus kabeh wong kok majak-majak awake. Jangan-jangan Imam Mahdi aku. Ning Jawa ana mitos satria ini. Gue senenge mbek SBY. Ade seneng mega dari Ratu Nopo. Paham ya? Mau ate seneng baju aja ponari. Itu kan repot. Jadi mitos itu kan repotnya begitu. Paham ya? Wong nak tidur ngoten santri, nak tidur sengaran pikir pagi. Ono ngeten pikir kali dicucuk. Jangan-jangan Nabi Nopo. Yo bisa begitu. Ini tenang. Jadi memang ya begitu. Jadi nak Nabi ngendikan tentang sesuatu yang tidak jelas. Cuma ulama ahli hadis semua percaya lapaknya saja. Tapi tidak pernah masuk dalam maksud persis Nabi kayak. Tapi pada akhirnya ini melahirkan aliran-aliran yang macam-macam. Misalnya Nabi ngendikan termasuk sunahku itu nyemir rambut. Memang Nabi ini sering nyemir rambut. Terutama sahabat yang sepuh-sepuh. Benak perang itu garang. Kalau ada tak sepuh, rambutnya putih, gerdek-gerdek, orang kafir rapeti. Jadi dipilok. Ben piloknya seru itu piloknya itu merah. Jadi akhirnya malah haram, kenapa? Merah itu dari di situ. Orang ahli kan, pokoknya kasih pilok rambut ke merah. Pokoknya seorang pilok rambut, sesat. Mereka Nabi nyuruh milok apa? Ya sudah sampai sekarang ada kelompok yang identitas khasnya rambutnya apa? Ono sing meyakini sunnah ku pokoke jenggoten ora jenggoten. Ya ono sing jamaah salat pun cingkrang dereng pun ora cingkrang. Ya sudah begitu. Memang resiko ketua suku, mau dadi nabi, dadi ketua ngendikan apa wae dadi ajaran. Dan masalahnya terus umatnya fanatiknya nilai-nilai. Tapi ketika nabi jelas-jelas ngendikan secara mutawatir pengekan-ngekan sudah kok, ono kelompok sing gawe jati diri kengken apa? Mikir kalau dulu mikir. Padahal cara jumlah hadis lebih mutawatir, lebih apa? Buat mujma'alah, suami malu dan nabi dikun ora Quran ra hadis di bulan. Ini juga kan gak mudah. Ya sunat tapi gak mau. Milad yang murah bar ya kowe. Jaga jati diri. Sunat seneng apa? Lakoni maksudnya orang ngongkon to.
Ngomong kantor koordinasi gampang malah entuk. Lalu dia begitu. Dan itu Nabi sering ngendikan sumber niku ada wong sing ape mlebu swarga. Wis master swarga. Bahkan tak celuk-celuk dari kanjeng Nabi. Tapi ketika pas mau sampai ke saya, ini dawuh Nabi, dari malaikat-malaikat support. Mak, jangan panggil orang-orang. Mereka tidak layak masuk telaga Kausarmu. Jadi Nabi tanya, 5 ada kenapa? Innahum qad ahdatsu badar. Mereka ini bikin aturan-aturan Islam yang tidak kayak kamu. Wah, kemudian jadi masalah lagi. Orang-orang yang anti bid'ah, anti khurafat, meyakini yang bikin bid'ah itu khurafat. Sehingga tabligh di polis bid'ah. Ya, akhirnya ada kelompok ini, kelompok di santri sing teng Bogor tukaran. Sampai kelompok tertentu mereka ini sing setunggal khutbah. Untuk masuk neraka, tidak usah zina, tidak usah maling, cukup tahlilan. Karena tahlilan adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin. Jadi untuk masuk neraka tidak usah zina, tidak usah bunuh orang, cukup napa? Tahlilan itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin napa? Tinggal di luar sini gak terima, nggak ada kontrol polisi, dilapor polisi, Pak Orket. Dilaporan apa? Itu tukaran yang masjid. Mengenai oleh rasa itu. Sampai sekarang yang menjadi masalah. Sejauh mana tarifnya apa? Tarifnya di akurafat. Tapi saya bersaksi betul. Beberapa lama wahabi itu sebetulnya tidak pernah sampai bilang kafir. Belum beberapa kali ketemu. Karena itu tadi. Makanya ngaji ini tentang pakai hujah. Pulau beberapa kali ngomong, orang mungkin asal dia ulama tidak ngarah dari keadilan Quran. Meskipun orang baru sering-sering mari kesel. Orang ngarah ini dan saya berkali-kali yakin dan saya punya sanad mustaqim. Asal masih ulama anda. Kenapa kau dah? Wong sing kafir cekek kafir. Itu menjadi mukmin menurut la ilaha illallah. Orang kafir itu menjadi mukmin karena dikau la ilaha illallah. Bagaimana mungkin seorang mukmin malah menjadi kafir mergo yang lafadzno la ilaha. Saya tahlilan niku lak perkara iki tumbinane mata kula binane, tapi kalimatnya kan meyakinkan dong. Kalimat napa to? Kecek-kecek yang meyakinkan kalimatnya kenapa? Ya. Lo kan tidak mungkin sebuah kalimat yang orang kafir menjadi mukmin, kemudian setelah dilafazkan orang mukmin karena konteksnya tahlilan malah menjadi. Dan ini pentingnya ngaji. Makanya kepastian akidah itu harus al-hujjatul baligh. Pakai hujjah yang meyakinkan. Termasuk itu si kafir menjadi muslim mukmin karena melafazkan tahlilan. Mosok sing mukmin jadi kafir justru juga karena melafazkan. Sehingga orang-orang Wahabi yang ulama ya tensi dari kafir diturunkan menjadi khurafat, menjadi bid'ah. Tapi kalau bid'ah itu ukurannya sini, tapi Nabi ora tahu tahlilan. Nabi ora tahu matang pulau dina, ini ya kedina. Kalau alasannya Nabi tidak pernah melakukan, ya pertanyaannya gimana? Ya Nabi ora tahu numpak Mercy, ora tahu numpak Toyota, ora tahu neng warung. Kalau ukurannya tidak seperti Nabi juga tidak seperti Anda. Nabi tahu nganggo HP. Ya, ini terus-terus ya kita juga itu. Kita apa? Pak. Nah, kemudian yang menjadi masalah di internal Islam ini di ruang nasional. Nabi itu tahu jauh. Tatap dari umati salatan berarti Nabi. Umatku itu pecah menjadi 72 kelompok. Yang lainnya sesat, yang selamat hanya satu, yaitu ahli sunnah. Kemudian ulama pecah lagi cara menafsirkan hadis itu. Termasuk saya itu termasuk ulama yang paling minimal. Dan saya lalah di minoritas dalam pendapat ini. Tapi saya yakin atau minoritas timbang mayoritas tidak jelas. Rata-rata ulama meyakini bahwa 72 kelompok ini kelompok dalam Islam. Karena umat itu merujuk umatul ijabah. Ini ngaji kelas tinggi ini. Maksudnya umatul ijabah berarti firqah dalam Islam. Firqah dalam di situ ada Syiah, ada Wahabi, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi, ada An-Nadir,
Ada apalagi LDI macam-macam. Kalau itu di data, saya pernah ketemu beberapa pegawai cepat yang tukang data gitu. Ya hadis itu keliru Pak. Nanti nyebut 72. Data di Jepang itu aliran Islam di Indonesia saja itu 125. Benar? 125. Jadi nanti kurang banyak cara mendikan. Apalagi saat Jawa 72 sekarang berkembang. Repot benar. Terus ada ulama yang bilang, ini semuanya artinya. Ada ulama yang bilang, itu umatul dakwah. Umatul dakwah. Berarti maksudnya, ambil uang kok menangi kanjeng Nabi Muhammad. Dan yang setelah Nabi Muhammad dilahirkan kiamat, itu yang disebut umatnya kanjeng Nabi. Tapi umatul dakwah, umat yang didakwai kanjeng Nabi. Meskipun tidak mesti merespon menjadi umatul ijabah. Paham ya? Karena dalam terminologi ilmu kalam ono istilah umatul dakwah, ono umatul ijabah. Nah, umatul dakwah berarti sing 71 sesat atau 72 sesat itu. 72 sesat itu. Orang lebokno kowe kabeh. Mergo sing mlebu kok ya pokoke non muslim. Jadi sing pegawai malah banyak lagi gitu. Enggak jadi 70. Ya sudah begitu. Lalu lucunya semua tragedi firqah-firqah yang aneh-aneh ngeten iki. Katanya mereka itu terinspirasi atau berdasar hadis. Paham ya? Lalu kalau tidak pendapat, bu tidak usah ngeret-ngeret hadis. Nabi tukaran wae, nabi itu ya itu. Tukaran rasa diwarai tadi nabi lucu bisa. Itu rasa diwarai nabi ya webin. Enggak tinggalin kalau nanti diprotes. Gus jenengan kok sering cerita nek Allah mau nyepuro dosa kowe iso disepuro pengiran. Ngono wae marai wong dosa. Dosa ora tak diwarai jogi. Wong dosane durunge ngaji be aku. Aku boleh elok-elokno. Wong ora tak diwarai nek pengiran gopur waktu sing tukang dosa ya wis napa? Enggak ada orang maksiat karena berdasar pengiran gopur. Begitu juga, fitrah manusia akan benci yang tidak pada kelompoknya. Ora roh hadis iku lah nek wong sing beda kelompok budinge gak karu. Jangan-jangan kebencian Anda karena watak Anda bukan karena hadis itu kan? Yo kowe lho zaman roh hadis iku ambek kelompok sing beda buding. Mulane sing sangu fanatik nak bersolat diundang dadi wuduhi napa? Iku roh hadis apa asal gedeng mon. Mulane dari kula ketemu ulama Timur Tengah lak guyon ya. Pak umat Anda dengan saya di surganya di mana? Maksudnya gimana? Islam yang Indonesia ini rata-rata akidah itu. Mergo akidah ahli sunnah. Kira-kira Dewi Persi, Julia Perez, tapi mazhab ahli sunnah atau ya tenang, Islam yang Indonesia rata-rata ahli sunnah. Jadi mereka juga berhormat sama sahabat. Ya pokoknya baiklah, Islamnya itu berhormat sama apa? Tapi dalam masalah aurat jangan tahu. Kalau anda tak gawa rukuk merem masjid, untung malaikat ganti nafsu. Jadi tetap dicatat sholatnya orang budi hebat. Ya wong roh. Atau anda tak masa ya itu bacanya ya sudah begitu, tapi tetap baru kok merem apa? Malaikat bagian nyatet wong merem masjid itu siap langkah. Itu kan? Ya, langkahnya diganda. Tapi malaikat bagian itu kok wong yang buka aurat. Ya seperti nyatetnya orang. Tapi akidah ahli sunnah. Wong Syiah nak masalah aurat rapi. Wong takliran masih orang kebanyakan. Niku auratnya rapi. Tapi akidah nopo? Syiah akidah jebol masalah. Jadi Islam Indonesia kena audit ning aurat. Islam Syiah kena audit teng akidah. Ulang selalu tak paling lama. Di mana Bapak itu surganya di mana? Kira-kira di sini. Mereka itu tadi. Kita misalnya tidak cocok dengan Wahabi, tidak cocok dengan Syiah. Tapi sama harus fair. Sama-sama perintah Quran hadis kalau aurat mereka lebih sukses kan? Lebih apa? Sukses. Tapi nak akidah sukses orang Indonesia. Lalang pikirannya ahli sunnah. Wala artis-artis. Tidak, sama takut sih. Mau Kristianti dengan takut sih. Mesti ahli sunnah apa? Mungkin madu lah umroh konco pulau. Mungkin baturin nanti itu pulau. Umroh di Mekah pas nanti itu pulau. Surhatnya dia pulau. Cuma kalau rapi syuting TV, baturin nanti stop pas umroh. Dan baturin umroh nopo ya, hari. Tapi dia dilatih ahli sunnah.
Jadi artinya kita memang kalau merujuk firqah-firqah itu dengan ancaman dengan tanda kutip, ancaman-ancaman negatif tentang firqah, liane sesat kecuali itu kafir subjektif. Mau pastikan semua itu subjektif. Soalnya kita kudu yakin sallu fal tamang qala la ilaha illallah. Pokoke wong sing lafaz la ilaha illallah kita belum salat iki. Paham ya? Ini perlu aturaken karena sekarang itu semangat anti firqah. Ini repot. Ya, ini repot. Kecuali sama hal-hal yang sangat prinsip kayak kasus Ahmadiyah. Itu memang hal-hal yang sangat prinsip karena nubuah yang terancam nopo. Tapi ini itu gara-gara mitos. Ya wafiku ismuru ini. Ya jadi kalau bergerak Ahmad. Lalu tak ini jenenge Jawa-Jawa kudu syukur. Iku piye wae orang Arab ngaku dadi nopo? Yang musuh dan itu pelatih itu Sujarto. Itu orang aku nabi ke sini coba. Jadi kata itu dua dari itu guru saya dulu, pelatih saya. Nah tapi jenisnya musuh dikot di Marbella ya dia gara-gara apa? Mana sih jenisnya mirip-mirip motor itu saya ganti malu. Malah kalau nanti ditanggapi tiang awam ini bisa nyata. Terus musuh saya modelnya gitu loh. Kalau hebat tentang ganti wah ini jadi nanti. Dia ngiranya orang jadi ulama saja susahnya kayak begitu. Harus mondok puluhan tahun. Apalagi sampai jadi nabi kan harus lebih lama. Jadi tak kok aneh. Terus saya mondok ini gitu loh. Nanti wani aku jadi nopo. Karena katanya nabi kan sudah atas apa? Cangkem puluh mana tahu mondok. Nak tahu mondok malah rawani aku jadi nabi ya. Jadi dia cara berpikir itu. Wong dadi kiai wae agak lerah. Kok nganti dadi nopo? Iku yang 10 tahun wae mondok itu. Cangkemmu, yo malah ora tau mondok. Nak tau mondok malah rawani ngaku dadi nopo? Repot ketemu wong terang terus. Lalu kalau nambah kata kita sensitif lah kalau tetap guya. Lalu mereka bisa gembira kalau kita uring-uringan malah orasi. Malah nopo? Kalau nanti sudah bawa ibadah pulau, kebetulan ratu bapak nabi yang ganteng-ganteng, apa? Malaikat itu pemalas, dari malaikat itu apa itu? Ini waktu ini ganteng-ganteng. Nah nabi mesti berbuat apa? Mau berubah kakian, tak boleh. Berubah apa? Desainnya ulang apa? Lalu nabi yang tua-tua rata-rata ganteng. Ini berubah apa dia? Kalau nanti warga mesti apa? Ya anak walen, beritung walen, ndek, wesek, waduh, kalau saya tahu. Malaikat itu pemalas ya, bisa kamu. Enggak, kenapa saya pilih guyon? Rukun itu tuh. Pulau itu baca hadis-hadis tentang dakwah nubuwah. Ini ketika nanti tidak akan kiamat kecuali ada 30 orang yang ngaku nopo. Nabi, kulluhum yad'in nubuwah. Ini hadis sobat. Semuanya mengklaim dirinya sebagai nopo. Jadi itu mawon, nak nabi misalnya terus saya lama nopo, al-Ghazali, kiranya musuh saya Lia Eden Muhammadiyah, oh itu kalau tolong pulang tenang, nopo kurang tolong pulang tenang mah, jadi sampai kakek baca di sisi hati tinggal tenang semua, kurang tolong pulang tenang. Lalu kalau tadi kita tambah yakin bahwa al-hukmu ya guru ma'ilati wujud dan wajah. Memang jeneng-jeneng Arab itu di beberapa hadis wong sing jenenge Ahmad Muhammad sudah dipanggil awal, sing jeneng Abdul Rahman awal. Ini saya kira itu, sekolah tragedi ini gue benci. Mereka mari perkara, mari nomor. Ya kecuali orang mari perkara, ini mungkin nggak masalah. Ini beda kan. Nah kemudian kenapa ketika Nabi Muhammad piyambak ngaku jadi nabi itu ada masalah banyak. Karena orang-orang dulu itu pakai ukuran nubuwah, itu pakai urusan kastamar. Jadi itu tujuh nomor bani nopo. Akhirnya tiang-tiang ahli kitab, itu mulai ngaku nak kanjeng Nabi. Itu setelah ada kepastian kanjeng Nabi bin Zuriyati Ibrahim, sing intorikiin. Ini rumah nonton. Yang kurang-kurang ngimpun. Akhirnya orang-orang Israel, Yahudi Nasrani, mulai ngaku kenabiannya Nabi Sinten.
Ini perlu keluarkan meskipun Quran jamak ngoten. Bagaimana Anda mengkafiri seorang Muhammad? Wasa rijasa itu mimbani Israel. Ba'amana alamihi wasak. Bagaimana Anda mengingkari kenabiannya Muhammad, sementara orang-orang Israel yang terpelajar saja ngakui kenabiannya itu Muhammad. Ba'amana dia mau iman. Tapi kenapa kamu penduduk Mekah yang jahiliyah justru takab? Justru takab. Jadi penting kalau aturakan bersama punya nopo, punya seni. Jadi pulau ini misalkan saran pemudi-pemudi itu, hadis-hadis yang Nabi menebak zaman akhir. Ini kena orang paham maknanya, itu satu rasa gimana. Mereka nanti melahirkan asumsi khayal macam-macam. Akhir orang karu-karuan, koyok mitos tentang Imam mitos tentang Al-Isa, Al-Maut, Isa, Al-Masih, Al-Maut. Jadi musuhnya pertama ngaku Nabi, berkode ini di panduan dulu Al-Masih, Al-Maut. Orang paham itu. Mulanya ketika ada ulama-ulama ini berita gembira ke dunia Indonesia ini, berhubung masalah pakaian salah orang. Nah, akidah itu berulang. Kalau pengiran tinggi dulu hati orang pakaian itu. Jadi relatif salah pakaian dibanding salah apa? Makanya ahli sunnah paling gagal masalah pakaian. Wong India itu rata-rata akidah di sini. Berhubung macam kitab yang perlu dijilbab itu rai tengah orang. Jadi orang India itu rai ini tidak dijilbab, tapi tengah orang. Mereka jadi ini kitab-kitab yang perlu dijilbab itu apa? Nah, biar repot. Itu kayak ahli sunnah. Jadi apa? Ahli sunnah. Sama tak kalau artis-artis yang biasa belajar. Nak merawat tamu ini, gaya perannya kan ahli. Dan Abu Bakar ini radhiyallahu anhu. Lalu orang dia kan Abu Bakar kan malun, apa? Laknatullah alaih. Jadi disebut Abu Bakar memberi laknatullah ini. Tapi nyatanya buat untuk ini terus masuk belum Abu Bakar ini radhiyallahu. Jadi ahli sunnah apa dia? Ahli sunnah. Paham ya? Gimana dapet di sapi, kalau kita tak maling-malingnya gimana dapet apa? Buktinya tinggi lagi waktu tak halal. Nyolong dulu gak film, itu haram ya. Orang-orang yang konflik garangan hilang, musang hilang, mereka nopo haram. Hilang mesti sampai tidak, mereka halal. Jadi orang malingnya kafe macam nopo. Jadi mau cerita nyata, foto-foto orang Madura itu pas kerusuhan Mei. Perusahaan Pak Harto di Mei yang kemarin, Mei itu, ini gua nyolong ke pasar daging, ternyata sih kita untuk daging nopo jenisnya, haram itu daging bagus dua. Kalau milik saya halal sapi, akhirnya dua mayoran daging nopo, kalau ini halal juga, padahal ya solokan, padahal nopo. Anak orang biasa juga lo Islam nakal ini macam tengok. Dia cuma ni orang Kristen kacau. Mau aku non Muslim. Nah akhirnya gue dah foto Islam ya. Repot. Rumah Islam tidak foto Islam itu salah bah. Mau dia kalau ni orang non Muslim. Itu apa benar apa? Senengan ni foto apa? Tapi tetap haram. Baru tadi lo itu goblok. Macam kena kalau semua serba. Bengkot aja nak sabar di umat yang macam-macam. Pulau sampai saat ini nggak setuju kalau ada buku-buku yang menulis tentang filsafat. Saya penentang berat. Selain faktanya itu hanya menduga-duga, juga itu hanya memecah belah umat Islam. Apalagi yang pakai ciri-ciri tertentu. Ciri utama yang sesat itu wongnya gudur. Kalau enggak, ciri utama sesat wongnya gudur. Itu banyak kiai-kiai yang masih tradisional itu nggak mau diberi wong gudur. Mereka berdasar Inna wa ta'ala ya bodu al-tu bersamin. Allah itu tidak senang dengan orang pintar yang kedua. Wah, akhirnya berada di kedua, mesti rakyat. Wah, Allah itu tidak senang. Padahal al-Qiblo zaman Nabi bahasa al-Qiblo itu kan yang penduduk, tapi yang jauh. Gimana sih cerita malah? Allah itu tidak senang orang yang dipatih ini sampai orang tertentu di kiri. Itu semuanya melahirkan kebencian. Makna-makna hadis itu sampai tidak mesti paham.
Sing mesti disebut lakoni ya kebencian. Jangan-jangan kebencian Anda yang mendorong pemaknaan itu, bukan hadis itu bermakna demikian. Paham ya? Mulanya kajian Nabi namun itu lintas dua ali unggul lagi awalnya ilaika walun yang turunan apa? Maksudnya ngerti? Andai kan orang-orang Islam itu lebih sibuk mikir Allah Ta'ala, eling Allah Ta'ala, eling hak-hak Allah Ta'ala, tentu melupakan hal-hal yang kecil-kecil baik. Kali tambah yang suka, pikirannya kepengen zakat, kepengen sodako. Tambah yang melarat, pikirannya istighfar, sholat duha. Sholat duha, wiridan, bermengatar, nanti suruh. Kepengen wiridan, bermaghrib, nanti ini. Ini tradisi kecil-kecilan. Berkontak, waktunya saya berapa? Justru karena kita sering memimpin orang lain, merasa sebagai pemimpin, merasa sebagai penjaga syariah, merasa sebagai polisi syariah, akhirnya kita sering kelompok-kelompokan. Kalau bulan Bu NU, Bu Muhammadiyah, Bu Salafi, Bu Wahabi, Bu Al-Alim, menurut apa itu yang. Jadi kalau kelompok apa? Ngalim. Karena itu tadi saya itu tidak senang sama pembukuan firqah-firqah kemudian hanya di semangat stigmatis, ngecap saling paham gitu. Jadi kalau tenang, termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu al-Muslim akul Muslim, layak dimuji, walayak dimuji, walayak dimuji. Wong Muslim itu dia wong Muslim. Harus saling menghina, harus saling melecehkan, jangan saling mendiskreditkan. Padahal dengan varian-varian firqah yang kamu cak, kamu stigma, berarti dia mendolimi orang mukmin yang lain. Bu Arani sesat itu takdir nama begitu. Takdir kan termasuk peleceh. Jadi kalau kamu nganut sunnah Nabi masalah cingkrangnya, masalah jinggungnya monggo-monggo, tapi tidak usah ngecap yang. Kalau sampean ngecap berarti orang anut sunnah Nabi, sing al-Muslim akul Muslim. Termasuk pesan Nabi jangan takdir, jangan menghi. Ngecap itu ngenyek nama begitu. Jadi nak gue anut sunnah Nabi tenan, ini modelnya sendiri, termasuk Quran nopo. Yang juga mau kul warobbila ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi nopo. Dia semua kabeh hukum mek pengira. Sumber taruhan totalan guri. Untuk kaya wong nakalan yang kedua juga yo rada nakal. Intine pakai tak rada nakal. Pernah tanya, apa Anda tidak itu? Ya dengar-dengar kalau fatwa tentang itu. Ya dengar. Tapi dia tetap stand aja. Dulu gelap, tenang ya. Nah, takut itu, tengah religius ya. Kamu tidak pernah takut sama Tuhan. Tidak bapak tenang aja. Kan saya sudah bilang sama Tuhan. Wah, ini karena perbicaraan fatwa dulu. Kan saya sudah bilang sama Tuhan. Kalau rezeki saya ada bersih, ya bersihkan Tuhan. Di mentang-mentang tiap duha, dia juga wah ini karena perbicaraan. Kan saya sudah bilang sama Tuhan. Kalau rezeki saya haram, ya halal. Itu tenang aja. Jadi, kan saya sudah bilang sama Tuhan, karena kalau bisa apa? Satu itu. Ayo sama ya, ada tergono apa? Ya sama seperti orang-orang koruptor, saya ada sendiri. Nama lapir, nama lain. Nanti kan ada catatannya sendiri-sendiri. Tenang aja, dari malaikat jangan apa catatannya. Nah ini kurang pati parah, kalau paling parah ini sudah bilang sama Tuhan. Kalau jelek kan, suruh mencuci. Kan sudah bilang. Jadi dia bukannya semangat, untuk di kepentingan wah ingkar atau bisa atau itu. Teman-teman yo, di salah teman-teman yo kenang, dia adalah pengiran. Jadi pengiran itu diomongi wah ingkar atau bisa loh. Atau itu. Oh, artinya nggak. Boleh kabeh nak nuruti nafsu, nuruti sepihak, ora harus itu. Ya maka selama ini kita ngecap kelompok-kelompok lain ya berdasar asumsi-asumsi yang sepihak. Mana ini sebab balik dengan Quran yang asli juga kasih ngasih dua rabbi la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa ilaihi nawab. Wa nazala langsung ora nama kaulus mangsa ing ucap sapa kufar malu mare nabi, ora ucap ning. Ingkun tanabiyan fatayiruna jika lama waj'al lana fiha anhara wa uyunan linabdi tawanat ruha wa aslana aga anal mauta yukallimuna annaka nabiyyu. Jadi kafir-kafir Mekah nak ngecek ning nabi ngaten, ya Muhammad
Mat, kowe ku nak kanjeng Nabi, in kunta lamun ana sira Muhammad ku nabiyan iku nabi. Fatayir mongko nglakokno sira, ngilangno sira ana sing kita dibalak makata ing pira-pira gunung Mekah. Mat nek nabi tenan Mekah yang penuh gunung, mbok gununge dilangi kabeh. Wat alam gawe sira lan amaring kita biya ing dalam andhar, to biya ing dalem bekati jibal, gawe andhar ing pira-pira sungai. Wa uyunan pira-pira mata air. Dinar bisa supaya kita nandur kita, wanatur alam bercocok tanam kita. Ini adalah maksudnya nabi dari para pangeran itu Mekah berubah menjadi tanah yang subur. Wakat lan nangek no siro aklana mari kita abah anak yang berobro bapak kita al-mauta kan mati-mati. Mungkin mati-mati tangan sama. Yukalimu ben ngomongi sopon mauta anak kita anak apa? Nabi. Enggak tak nak kok aneh. Tenan tau ora nabi ta? Tau. Jadi kemana kita bela Nabi Muhammad repotnya kan dia sendiri, beliau sendiri juga mengalami tantangan-tantangan dari kaumnya. Ngukur Nabi nenek itu nyulam Mekah, jadi nopo subur. Pada repotnya sama. Mana secara luar benar Quran. Wala tasubul ladina tu'lamin dunillahi faya subbuwa azlam diwiri. Itu geman misoyo kafir teman-teman. Benak misoyo agama yang kafir teman-teman korbannya yo agama. Kena misoi nabi ne wong-wong iku teman-teman korbane nabi. Nah, jadi pengiran itu sugeman misoi pengiran wong kafir. Jadi dia wong Islam tengah nyarani semangat. Kakek ane pengiran wong kafir. Wong kafir malas, kakek ane juga pengiran. Kira-kira pengiran sing kena to. Paham ya? Dan ini juga sama. Kalau kita punya semangat mensesatkan kelompok lain, mungkin mereka juga semangat menyesatkan kita. Buat mau dia sing marung sing rokok ini periode lali. Kadang fatwa boleh ikut ciwi-ciwi kadang diamu urusan belanja macam-macam. Sing simpenan ya kono gule-gule iku milate ya padha wae. Kayane bakas firqah. Kayane bakas apa? Jadi Nabi Muhammad piyambak secara hukum sosial itu standar yang dibikin kafir Mekah itu ora mesti iso nuruti. Umatnya jaluke aneh-aneh. Ini lho Mas, ngomong sing mati tangen no. Engko tak konfirmasi, iki ku nabi tenan ta? Ta ora. Wa aslana aba anal mauta yukalimuna annaka napa? Ora repot, nah ukuran kenabian ukuran-ukuran ora repot. Apa sing tumurun mau ana jala apa sing tumurun dawuh walau anna Qur'anan sirat dijibal. Walau anna Qur'anan dipare umpama sak temne Quran iku suyira, iku den lakokna diperjalankan di sebab Quran apa jibal apa. Nukilat tegese den pinjau jibal an amakini ha saking kira-kira panggonan-panggonane jibal. Andekan gunung nak diwacana Quran iso lumaku. Aukut tiat utawa dadi den ketok-ketok utawa dipecah-pecah utawa ditembus supikat tegese den pecah-pecah utawa den ketok-ketok di sebab Quran apa alar dulu. Aupun lima utawa iso den omongi di sebab Quran sapa almo tak pira-pira wong sing mati. Utawa sebab Quran wong sing mati iso omong meneh. Di ayub ya gambarannya di ayub yo gambaran den urip-urip sapa almo tak. Lama amal ini tetap ora padha iman sapa kufar. Andaikan Quran iso nggo nglakokno gunung, nggo metok bumi, nggo uripno wong mati. Nak wong ra iman tetep ora iman. Kok paling banter dianggap iki. Paling banter dianggap napa? Iki. Balillahil amru jami'an. Balillahi bari kagungan Allah alamru dari urusan jalan haris kabehane. Lawi wiri ora kok liyane apa. Kala yuk minum ora iman sapa ilaman kecuali wong. Kala yuk minum ora iman sapa ilaman kecuali wong sak kang kesal sapa wong ana iman lu ing imane. Duna wiri ora kok liyane mansa. Duna wiri ora kok sak liyane mansa. Wain kutus senajan to diparingi sapa kufar, diparingi maing apa wae karo kang padha njaluk sapa kufar. Wana jalanan tumurun nama arodat mangtane kertano sapa sahabat itu sahabat. Sahabat denger tano idharoma ing ngetokno perkara. Iktara kang padha njaluk sapa kufar ing mah. Tomaan krana seneng diimani dan iman-imani kufar. Tapi barang kanjeng Nabi muni ora penting dari sahabat kanjeng Nabi boleh dituruti nek menawa mereka jadi iman. Sapa sing tumurun dawuh apalam yai hasil ladzina amanu Allah yasa'u wa jannah tajriya. Apalam yai hasil orang ngerti ya nam iki orang ngerti ana orang ngerti sapa ladzina amanu wa iman. An ing kelakuan mukhaffafatan.
Ana usak menawa kelakuan lawan tak ulama ngersakno sapa Allah. Lah hada dene nujono sapa wa ana ing sosialan halis bagian. Nujono inal imani maring iman min ghairi ayatin kelawan tanpa ayat. Min ghairi ayatin kelawan tanpa ayat. Wala jarulan ora dicek-cek sapa ladina kafaru sapa wong sing kafir ambi makata sing penduduk Mekah. Iku tusi burung iku mekenani burung ing kufar diman sebab perkara senau kang agawe sapa kufar. Isun dijin tegese sebab kelakuane kufar, itu burung tegese kelawan sebab kekafirane kufar. Apa sing ngeneki wong kafir kori atun, apa siksa. Jariatun tegese pragara. Takra hubungkan iso mengguncangkan, iso rotok apa jariah ing kufar. Isuno ing bala ikan pira-pira warnane balas minal kopi saking jembatan wal asli lan jentawan. Wal harbi lan anane diperangi. Wal jaddi lan anane patekun. Au taqullu qariban min darihim hatta ya'tiya waqtuhu. Ini boleh maknani wong suci, tapi ini boten menikah. Au taqullu kama bersira Muhammad ya Muhammad iki jika ing kelawan tentara sira atau sertane tentara sira. Qariban ing panggonan sing parek min darihim saking omahe penduduk Mekah, kata terkait penduduk Mekah. Kata ya jika membawa waktu oleh janjine Allah binasri kelawan katulungan alihim ing atase wong mukmin. So binasri kelawan katulungan alihim ngalahno ing atase wong kafir. Inna wa ta'ala wa yuhibbu layani sapa almi ada ing sini. Nah makna sebagian ulama nak maknane ngene. Kalau maknane Imam Suyuti kan al-taqulun itu tak sitok. Dari Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi sebagian ulama rata-rata maknanya ngerti. Taknya tak mu'annas berarti ngerti. Tusi guhum bima sona'u apa atun apa musibah. Al-nakulu to manggon apa musibah koriban sing paret dari saking omah-omahnya penduduk kafir napa Mekah. Jadi al-nakulu kalau tak nyetak untuk taklis ning fi'il kembali ke konika. Kalau dipakai kapitok al-takulu toman bersiro yang Muhammad jika kelawan gowo pasukan siro Muhammad gowo koriban apa? Mencari. Maknanya Kanjeng Nabi akan menguasai daerah-daerah kafir Mekah. Nyatanya kan begitu kan kafir Mekah yang dulu musir Kanjeng Nabi. Pada akhirnya pas satu Mekah dikuasai dengan Kanjeng Nabi. Jadi al-takulu koriban Mingkari. Inna wa ta'ala wa layu dikurani layani sopawa almi arja'in jadi. Waktu salahan teman-teman langgan sopa nabi di Udebiyah di ona yang Udebiyah. Hatta-hatta di gonekani sopa nabi sama kata. Walau itu jalan teman-teman banyak sopa biru sulen kira-kira rokon yang komplikasi istimewa dia. Kamar Udebiyah kalau banyak sopa kita dia. Boleh tahu kali ini tasbiyah ngedem-ngedem atau nyenang-nyenang nolinabi pada kanji nabi. Fa'amla itu mongkong ngembarno insun amhal itu mongkong tegesi ngembarno insun alladina kafaru. Fa'amla itu lilladina kafaru. Mongkong ngekei waktu tunda insun. Amhal itu tegesi ngekei penundaan insun. Lilladina maring wakai kafaru tanpa berkafir sopa ladina. Cuma atau tuh mongkong ini ngalah sopa insun belum ingkufat. Bila uku berarti kelawan siksa. Pakai kamu kehale kaya opo karena ono ikosi opo siksa itu. Ewa tali iko keluar dan bumi komopi aku yang panggungan iko. Maka dari kamu kokoyo mengkono tapi akalun dari toko ini untuk berbuat itu. Iman kelan wong istaja yang nanya toko mantika kelan siro. Apaman dua ko ikun ala suli nafsim bima kata. Apaman ono kau talita. Dua kamu tidak ko imun ku dating sumentan roti pun dengan seingkang meliti. Ala kulinafsi dengan tadi tak awak-awakan. Diman kelan opoe kata-kata yang ngelakoni sopo kulinafsi. Aminat seketing lakoni sopo kulinafsi. Bin khairin sanging keapian wasarin kaya. Wawa iman ke Allah Ta'ala. Zat yang selalu siaga mencatat segala amalnya orang. Iku ana apa padha amal iku kaya wong. Leta kang ora ana apa manung dari kaya mungkon-mungkon iku ala kulinafsi. Minal asnami sangi bro-bro. Lah orang-orang Arab foto. Selalu yono ala hada ing atase iki lan jawu apa jawu wa ja'alu lillahi syuraka. Wa ja'alu lan gawe sapa kufar lillahi marang Allah syuraka ing bro-bro mitra. Kul sammuhum. Kul ngucap Muhammad sammuhum jenakno sira kabeh rume syuraka lagu marang Allah. Man te sapa hum te syuraka.
Amtuna biru lalu ana penyeritani sapa kufar, sira kabeh kufar, amun salamanan. Amtunat biru lalu ana penyeritano sira kabeh kufar kuwi apa? Terus biru lan tegese nyeritani sira kabeh apa hae apa? Bima kelawan perkara, bisari gen tegese kelawan mitrane apa? Layak alam kang ora pirsa sapa Allah kuwi sarik fil ardi ing dalem bumi. Masa Allah mbok critani barang sing Allah ora pirsa, mergo yen barange ora ana. Istifham ingkar, tetapi tidak boleh istifham ingkar. La cari kata keserahan sini kutani kemasukan rumah ini apa? Iblau kanang komo lamun ono opo sarif la alim mawlik ini bisa sopo mau bikin sarif. Ta'ala mahulur Allah dari kata yang gunung-gunung agama ini. Andarika anadami ini. Ambido diri minal kaul. Bantu samun aku balik di anak suraka ini suraka ahali suraka. Bidohirin sebab kelawan dohir barang sing kita minal kaul sangking pengucapan. Bidohirin siklan persangkaan batin dan ingkang batin. Lah hakikat akan orang hakikat umujud lalu bidohirin minal kaul juga ini dalam batin. Keljina balik dan baik pasal lajina kabar jadi berokong sing kafir okong makruh. Apa reka gayane kufar, kufuhun tegese kekafirannya kufar. Wasud dulan dan alang-alangi sapa kufar, anisabi di samping jalan. Likin hutan di dalam petunjuk. Waman ketapani mengwujud punya sabda sapa Allah, sama lagu mengorano itu firman. Min hasil utawi petunjuk. Utawi wong sing iso wujudno. Lalu tetap ketik kufar aja pun detik suatu hayat di dunia dengan penguripan dunia. Yusuf niklan simpatani wal aslilan dan tawang. Wala ada dua akhirat yang kini udah sikso akhirat itu asyak itu berat. Asyak itu kecewa dengar minggu tinimbang. Asyak itu berat minggu tinimbang asyak di dunia. Wa malagunan orang itu tetap ketik kufar menambah isangi Allah. Min azaji di samping siksanya Allah. Miwakin utawi wong sing menghalangi. Miwakin utawi wong sing menghalangi. Manian tegese wong sing menghalangi. Matalu jannati utai perumpamane swarga alati rupane jannah ikarang kenjajana sapa al-muttaqun drong kita muttaqun. Khobaru te khobaring tasar mabipun uden dua. Ayat 5 tegese dalam perkara nakus tukang lihat anu ingsun alikum ngatasi sira kabeh ngene. Tadi rumah kumi tak biasane ngintori jannah balan baru drong sungai. Populara utawi pakanane jannah. Ema tegese perkara yukarukan timpangan apa mabi yang dalam jannah itu dari minggu abadi. Layakna ora rusak apa ukuluha. Wajiluga utawi tiup-tiupane swarga. Iku jae moniku langgeng. Latan sabuhu samsun. Orang rusak enjel apa samsun srengenge iki ada dia krana ora anane samsun dia dalam jannah. Tilkal sing kono-kono kabeh tilkal jannah iki sing kono-kono swarga iku ubal ladina takwa. Iku dadi akibat kanggo wong sing takwa isyrikat tegese. Wau kalkati nawe akibate pura wong kafir ku anar neraka. Waladina te wong ate kang paling ingsun aladina alkitab ing kitab. Kabilah bin Salam ka bin Abdul bin Salam wa ini lan yani Abdul bin Salam. Mukmin Yahudi saking pira-pira mukmin Yahudi. Iku ya prokunal padha gungah sapa ahli kitab. Bila lan perkara unjilakan cenderung napa maile kamaring sira. Limua fakotihi krana cocoke making kitab. Nyotoki makna perkara ing dalem kang ana ing sanjinge wong Yahudi. Orang-orang Yahudi banyak yang gembira sekali melihat Nabi Muhammad karena isi kitabnya sama dengan mereka. Sebagian. Tapi orang al-Ahzabi lalu setengah-setengah kelompok-kelompok Yahudi. Manut wong ing jero kang ingkari sokongan badhe di bagian kitab. Allah dinar kecewangane tak hadir kang padha bersekongkol sapa ladina alikanya tersira. Bersekongkol bilmu adati kelawan musuhi dengan dinasti. Minal musyrikin saking pro-pro musyrik wal Yahudi lan Yahudi. Mante wong ndiro kang ingkari sapa man badhe ing sebagiane kitab. Tadi Rahmani kaya dene penyebutan kata Rahman wa malan perkara ada kang liyane koma al-qisata al-qasasa niku. Sote wonten alius. Betul. Al-qasasa ing pira-pira sebagian cerita utawa komisot untuk al-khususah yang berada di komisot. Ini berkonsentrasi. Pengucapan surah Muhammad innama umirtu an muslimin dan perintah sopan itu. Innama umirtu angin innama umirtu an muslimin dan perintah sopan itu kima indul ketara unjilakan jenturono koma ilayah mara itu. Anak budawon.
Di anak buta gambar tanya sapa ingsun Allah yang Allah. Wala usyrikalan orang nyiriki ingsun, orang melakukan syirik sapa ingsun diiklan Allah. Ilahi maring Allah atu bali sapa ingsun. Ilahi maring Allah atu dungo sapa ingsun. Ilahi maring Allah atu dungo sapa ingsun. Wa ilahi lan maring Allah ma'afi utawi berbali ingsun. Marji iki bali ini. Ini kuwi sing makna napa? Fotokopi subhanallah alhamdulillah. Kalau maknanya ini yang mau terus kalau mau ini jika anda di sampul mau semua jika di sampul kalau ada niat maknanya nopo fotokopi ini kalau fotokopi diambil nih sanggih begini nih kalau hormat kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terusnya ini rumah tenang. Mat alam berubah. Ibu piye wae ngatas namakno tenggene otoritas sing disukakno apa subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa subjektif, bisa sepi. Kabeh wong ngaku nabi, ngaku rasul, ngaku wali, ngaku macam. Lah ketok asline tau. Niku nak dan seorang nabi boten ada kepentingan. Jadi pada akhirnya sing dipuji namung Allah subhanahu. Mulanya dalam konteks ini saya sebagai ulama itu tidak pernah berpendapat, meskipun tidak apa-apa. Ada yang berpendapat Islam harus punya negara, tidak apa-apa. Tapi kalau berpendapat Islam itu tidak mendesak punya negara. Nanti lama-lama kesannya kita berislam ria karena ini menguasai negara. Jadi pulau yang sebagai orang Muslim yang terpaut 1432 tahun sampai Rasulullah. Itu merasa Nabi Muhammad Nabi berbuat-buat itu adalah ajaran yang enggak ada yang janggal. Wong meyakini Allah itu sisa, Allah itu hebat, Allah maha suci, Allahu Akbar. Kan untungnya Nabi apa? Kan tidak ada yang untung. Apa Nabi untuk royalti, nah orang berkeyakinan demikian, tidak bosan. Kita ini disuruh meyakini Allah Akbar, Allah Al-Haqqus Somad, Allah Gajah Asmaul Husna. Jadi ciri utama kebenaran agama justru dipuji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Hakikat dia memuji pengiran. Intinya suratul mustaqim dia memuji pengiran. Ini harus kita jadikan dalam ini. Jangan sampai kita berpikir, wong Islam kudu nguasai negara. Nah, orang kita pikir, kudu ono khilafah Islamiyah macam-macam. Oke lah, kalau aturan dunia harus ada khilafah Islamiyah, oke itu terserah. Tapi nak itu buat lebih kan, nanti kesannya agama ini dibawa untuk menguasai negara dunia atau negara. Malah kalau ingin entah berapapun kadarnya, dan ini harus menjadi inti itu dengan. Dengan harus dan itu hati sopan. Ini hati sopan mungkin dibaca beberapa kali. Pokoknya itu harus ada dalam keyakinan jenengan sebagai bukti bahwa kanjeng itu bukan ada kepentingan kecuali muji dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk nanti juga bisa menghilangkan kejanggalan-kejanggalan akidah yang dari wata itu sunnah, atas pendapat Mu'tazilah yang macam-macam atau wata itu syari. Ini belum analisa ini warna. Ini kan subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimah. Ini namanya ini ngeten mawon iki kula maknane ringkes. Subhanallah kelawan maha suci Allah. Wa bihamdihi lan kelawan muji ning apa? Iku wonten halaman ing Muslim. Maca tasbih, maca tahmid ada khalqihi, kelawan sejumlah makhluk-makhluk ya Allah. Kita masuk iblis, setan, gendong macam-macam masuk di makhluk Allah. Ada khalqihi wa midada apa? Ada khalqihi wa ridha apa? Nafsihi lan kelawan ridha dari Allah. Wazinata arsyihi lan kelawan dadi pepaese arasy Allah. Wa midar kalimatihi lan sejumlah catatan kalimat-kalimat Allah.
Pun terus niku ceritane niku Sayyidah Juwairiyah itu garwane Kanjeng Nabi itu nak wiridan niku mulai bersubuh sampai selesai tadi. Kadang ngitar ngetar ngantos subuh. Itu jadi Kanjeng Nabi. Ini tak warai ilmu jalan pintas tapi orang sanate. Jadi Kanjeng Nabi bareng kundur sambil masjid. Lalu mulai mau bersubuh nanti ini mau jeneng nggon salatan. Iya ya Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi, aku cukup ngelafal 4 kalimat tapi ganjarannya padha mbek orang tulisan subuh mau. Jadi ini orang dalam pintas tapi gak ada sanad. Jadi itu kalimat subhanallah wa bihamdi ada jawabnya wa ridho nafsihi wa zinata arsyi dan Allah. Kulonku mulai kecil, mulai ngalim, mulai paham. Ini wiridan ini nanti tadi. Di sengaja pulau tersanam. Masanya tertanamnya sendiri. Ini rumah teman. Dan kita keyakinannya ulama, malaikat itu masih utama manusia. Kecuali malaikat saktian. Itu kadang utama malaikat. Jadi kalau dengan rutin nak malaikat Jibril ya, kira level. Tetap mulia tinggal. Jadi kemarin kan malaikat kebanyakan, hampir manusia kebanyakan, itu mulia manusia. Tapi nak jagonya malaikat, jagonya manusia, dia menang jagonya manusia. Tapi nak malaikat mati di Jibril, ini kirim Nabi Muhammad gampang. Jadi gini, nak jago yang musuh apa? Nanti juga yang musuh apa? Misalnya mungkin supaya tanya ini harus marah, bagaimana? Ringan-ringan. Tapi nak malaikat jagonya Jibril, jadi kita kirim tinggal. Nak Mikael jadi musuh Nabi Musa, pokoknya gak jago ya. Maksudnya Jibril kok bandingannya rukun, anginnya tinggal. Malaikat itu yolok pitule, yolok ngawur. Mulai pangeran ngamuk. Subhanallah maknanya maha suci apa? Termasuk maha suci dari asumsi kesalahan. Maha suci sangka asumsi ketiga. Ketika Allah Ta'ala ngendikan teng para malaikat ini dari unsur Abi Khalifah. Pokoknya kitabku Adam tak ada khalifah. Tak ada apa? Malaikat itu makhluk yang mengklaim diri sering maca tasbih. Soalnya mereka protes. Atas aluhira mayyit dia wa ikut iman. Dari malaikat wanah nunusab dihubi hamdika wa dukat. Gusti, tenane moto Adam niku dadi khalifah. Padahal kelakuane manusa mesti berpotensi mengalirkan dari malaikat wanah nunusab dihubi hamdika. Tok kita sering moto tasbih benjenengan, lan sering moto tasbih. Jadi ini layak kita nih dadi khalifah. Jadi modal moto tasbih modal soleh, terus tiga kaitan layak mimpin bu. Kenapa malaikat salah? Kenapa pengiran tersinggung? Malaikat itu orang goblok ya. Dalam hal ini ngawur tenang. Maksudnya pengiran orang sopan. Malaikat kan muni Gusti, kula itu sering maca tasbih teng jenengan. Maknanya kan meyakini Allah suci. Lu meyakini Allah suci kok ragu dan bimbang terhadap keputusannya. Mengenai Allah nanti mau tetap dicuriga, aku keputusannya salah, paham ya? Bener loh, karena apa pengiran kok tersinggung? Gara-gara dari malaikat, pulau itu ketika mau tetap jenengan, tapi dari pengiran, nyuruh aku mau curiga keputusanku salah, paham ya? Nah iya, malaikat itu mensomasi proses di Allah, mereka Allah ngangkat Adam jadi padahal malaikat meyakini Allah Maha Suci. Mestinya kan termasuk Maha Suci dari kesalahan ngangkat Nabi Sinten. Nah, dia muni pangeran Maha Suci tapi meragukan keputusannya Allah. Tidak tahu Adam diangkat khalifah. Kemarin pangeran mikir mateng-mateng tahu dong. Jadi kemarin orang dijabarno. Tuhan, apa sudah dipikir matang-matang? Adam yang diangkat jadi apa? Khalifah. Loh, tapi dia tetap muni mau tasbih. Lah pangeran kamu tuh. Model tasbih itu taruh. Mulai Nabi Muhammad tersiarkan ada jakol ini, termasuk makhluk Allah. Allah gawe iblis ya tanpa protes. Allah gawe kiri ya protes. Allah gawe nafsu ya protes. Pokoknya Allah Maha Suci dengan segala ciptaannya. Senajan itu kita ora paham fungsinya, pokoknya tetap mencipta. Soal ora paham begitu ora paham pokoknya tetap jadikan tuh. Termasuk dengan gawe setan, gawe iblis, yang macam-macam tetap subhan. Ojo kaya malaikat muni Maha Suci tapi menyisakan curiga. Itu kepikiran penting.
Dari pengiran ini alam malah alam itu apa malaikat. Kamu namun ini mau suci, curiga keputusanku sah. Ya, aku tenang ya. Itu malaikat ini apa? Mulanya dan cerita-cerita kita. Kata saya tahu Banten di situ. Saking tersinggungnya pengiran ini. Berarti Adam itu salah, itu jadi pantas. Mungkin dan tak ada nafsu. Malah itu salah. Aku yang bukan tak ada nafsu, ada yang salah. Kalau malaikat yang melete, jadi harus malah. Itu yang kita. Ya jajal bagus dikatakan. Tenang. Harus marah dikai nafsu, tidur dan itu. Setelah cepat tidur sumber, sekarang itu agus. Langsung diperkosa. Secara pengiran, menurut saya nak teman rayu barang itu sumber. Kue main perkosa, main robis. Jadi seniat di Jawa itu main menusuk. Ada besan saya. Mereka pemain terusuk kayak. Tapi kita cara pengiran. Lah iya, itu lagi paling nafsu langsung dan ini aja, tak ada nafsu, tapi dia berjuang melawan. Ya, ketika gagal, tapi tetap berjuang apa? Pengiran tuh, kasih. Nanti gara-gara malaikat memotong tasbih, tapi diam-diam lanjang. Yang melalui ini, nanti malaikat ini. Memotong tasbih itu ada. Termasuk waktu-waktu bersetan. Sama kalau tak jangkal kalau mutajilah. Bagaimana mungkin Allah menghendaki kejelekan? Dia melarang kita berbuat jelek. Tapi kok menghendaki? Kehendaknya pasti terjadi. Maunya apa? Maunya? Pengiran kita maunya apa? Orang sesat katanya kehendak Tuhan. Orang zina kehendak Tuhan. Maling kehendak Tuhan. Setelah itu dimasukkan neraka. Maunya? Ini rasa jagal. Mari kayak malaikat. Rasa jangkal. Soalnya pengeran tinggal macam-macam di dunia, pokoknya dengan bawa suci, mengkar karpet dengan dewi. Lah aku rasa kemayoran roh lah, gusti pokoknya dengan bawa suci. Ada apa? Mana di kedua misalnya teleponan rokok, ya orang tahu apa ya apa. Apa? Hak rokok banyak. Jangan dengan pasti harus bosan. Sadar dengan bosan ya bosan. Kalau aku apa? Jadi apa? Di contoh gusti, kalau orang contoh apa? Jadi, wajah subhanallah ada kenapa? Ini penting kolaborasi. Karena kita diam-diam maca tasbih tapi meninggalkan kejanggalan koyo setan. Koyo sinten malaikat ya koyo setan. Setan ya jangan kalau berdoa ya. Jangan setan, kabeh wujud yang ada. Iki keputusane pengiran bener tahu. Wong takku lebih tinggi kok kon sujud ning kata sing lebih rendah. Artinya itu janggal. Tenang nih, sudah dipikir matang-matang enggak ini orang yang katanya lebih tinggi, tanpa tujuan yang kata yang lebih rendah. Mengira ada tersinggung, keputusannya lebih diragukan. Iblis nggak logika kan? Kata, malaikat dengan logika, sok suci, sok apa? Lalu kalau niat itu paling tinggi. Mereka pikir pulang model ini tentang pengira atau evaluasi barang. Lalu usah apa itu kan apa? Lebih ambil ada apa? Lo nggak kan gitu. Nah, ini dia arah pengiran. Pokoknya ada kalau dia wajib apa? Jadi menurut ilmu jadi lo pikir mereka salah loh, lo jarang istighfar. Kami salah lakukan dengan teman-teman kau sampaikan. Salah ulama ada dia. Ulama itu ngomong di sini kalau bisa nih istighfar. Salam mas, turun ngeri. Salah ulama ada dia. Kembali salah ulama ngomong Tuhan istighfar. Kalau dong itu suci, istighfar. Tapi arwah, dua orang aku maksiat biasa wae. Aman, kenapa? Kalau lama dengan itu, kalau istighfar teman-teman dia manja ya. Enggak bisa alam saya itu enggak bisa pulang teman-teman. Ini penting kolaborasi. Karena sekarang banyak baca tasbih, tapi kasusnya kayak malaikat. Jadi malaikat itu orang intelektual, lu enggak tahu yang benar aja. Apa sudah dipikir matang-matang memutuskan agar jadi nopo itu gimana? Yang benar aja kita kastanya lebih tinggi disuruh sujud sama kasta yang lebih pengiran bersih dan daripada kerana kersane pengiran bersih itu pokoknya yakin Allah mohon nopo suci ada dalam diri sejumlah semua makhluknya Allah termasuk yang kita janggal kenapa Allah bikin setan bikin itu pokoknya ada nopo Lalu mungkin format tentang Rasulullah niat dimulihkan ala ulama dari riwayat hadis Muslim. Kalau samurkan bahwa ada yang disebut cium ramai ini, bahwa yang itu mungkin mongko
Tapi untuk kangenan tanggung diri. Jadi boleh ini kalau ada gagal. Gue itu jangan kalau nanti gak ada gagal. Ben, nama ada gagal. Lalu Imam Syafi'i itu nakal. Jadi orang tiang di ketemu kajian Nabi ini cerita tadi. Imam Syafi'i itu takut kajian Nabi. Nah, orang itu ketemu kajian Nabi ditakut. Ya Rasulullah, lima juziyah Syafi'i. Jadi wiridan di jenengan gamel tahlilan. Sing wong rawani nira nomor kebulet iki. Kula panjang karo kan piro lho kok ana iki kalau bener. Iki mulai akeh sing menang. Mau kiye nek tak banter mergo mulai bulet. Kenapa Mas lari kok banter mergo ora apa semangat. Di bantu sangat. Oh betul betul salat ya Allah di makhluk kok tidak ada kiye bisa kalau lari itu mulai sudah. Sayyidina Maulana Muhammad. Lebih balai wasabi. Ada kemaklumatika menjaga kalimat. Jika kalau kabar kira nomor paling diberikan itu penemu wiridan itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ya karena niru adegan apa? Oke, tapi rasa tak somasi. Wah, foto-foto maknanya foto ini repot-repot. Maknanya ya foto adegan apa? Jadi ini dari Imam Syafi'i sadar. Sing eling kanjeng Nabi ya, sing lali yo. Jadi dalam ini, pokoknya sholawat kurus sejumlah wong sing eling, lan sejumlah wong sing lah. Tapi rasa kirim dulu. Ulama ada karotan dari kirim. Bapak orang diberikan. Lewat lali ke jalan-jalan. Mau Imam Syafi'i aneh-aneh. Wong lali kok manusia itu berselawate. Mergo selawate dunya ana sing ngiling, ana sing lali. Karena padha-padha muni ngono nek ada Joko iki malah ber kok. Akhirnya ngeten iki ditandingkan do menang mergo ngapal ngene angel. Aneh-aneh Imam Syafi'i. Lewat ngono kanjeng Nabi ku seneng. Mergo ana ulama sing modifikasi wiridan. Kita ngene dari kanjeng Nabi, ya Imam Syafi'i itu kan maaf ini siswa, rasa bisa. Mereka menemukan wiridan yang aneh itu. Jadi itu nanti cerita tentang Ihya. Dan tapi kalau daripada kangelan nonton sebagai ambil telepon diri, kan siswa kulon bersambil ketemu tak tinggal. Mereka mau lain-lain loh, wah enak bisa tetap. Oh, padu ngapal sih kangelan. Lah sing kiai iki kuwi dalil-dalil tak omong gue mimpi kabeh ngamal kange malah tinggal. Ya kok ani lho ngamal lho. Iya lah pertama nuri juga sampai juga. Ya aku hati tenang. Orang kiai itu biasa wis nomor. Akhirnya korban sumur jelas kabeh. Lama karo itu nomor malah gegekan. Ya itu maksud Imam Syafi'i kan wong sing ini. Muga-muga Allah ngekei sholawat kanjeng Nabi sejumlah itu. Ini ya terus-menerus. Karena apa? Imam Nawawi jadi saya ini, Imam Nawawi tak terus. Imam Syafi'i itu jadi saya ini, karena itu Imam Nawawi itu tinggal sholawat Siriyakil Anwar. Allahumma sholli ala Nabi Anwar, wa Siriyakil Anwar. Wa minta juga biasa, Sayyidina Walana Muhammadin wa alihil. Ada dari amillah wa idholi. Sejumlah semua nikmatnya Allah. Lalu rakyat itu. Kalau ada laki itu maknanya terus. Bisa ingin nanti ngarang sholawat Maryam. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Sholatan tidak beda. Jadi nak sholatan kok kan ramsi kamilatan. Sholat yang sempurna. Kalau salaman cek taman. Jadi itu kita kapitalisir. Pertama tapi sebenarnya kita kapitalisir. Ala Sayyidina Muhammad ini jadi kan selalu di obat. Yang kunjulan perbuatan halus ya, perbuatan politik ya, perbuatan jual hawa itu macam-macam. Soal ada kulilang hasil, ini yang mereka suwi. Walau ada kulilang hasil, sejumlah pejabat wong orang pejabat partai. Wana pasien sejumlah anggotane wong. Kulilang hasil wana pasien. Cek kurang aja, dia ada di puli maklumillah di sejumlah ilmu jenengan Gusti. Ya daripada ini ngapal rumah-rumah, ya taruh terkapatan. Itu tak warahi riwayat ke kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sokai Imam Hadis Sokai Muslim. Itu murah meriah, ini bagian semua. Sampai saya bilang sama santri saya ngerti. Ini khusus taktik sih, ngaku pengen ngamal. Meskipun rapi jatuh mulutan kok ngamal ini rapi semua. Lalu itu mantan ini dia terus yang mulutan dulu. Ngerti nak keluar dulu jatuh, mau terus sampai lah pokoknya kesannya betul pulang. Aku sekolah baru kamu balik ke ngomong. Sampai rasa apa? Tinggal kok tinggal pernah ngomong.
tetap meriang. Kalau terkenal ngalim baliknya tetap nopo. Nggak tahu baliknya takut. Bisa kamu. Wah, burung. Jadi kalau rata tahu baru tak, nopo. Oh tetap meriang. Nggak bisa orang terkenal ngalim terus nopo. Meriang. Oh tetap meriang. Aku nggak apa tahu hasil. Gak jadi ini mau balik. Mana kalau rata tahu sunnah. Anjingan ya ketemu. Kalau itu tetap nopo sunnah. Kadang yang dirayu, ini harus cuci. Kakak gimana? Nah itu sebetulnya kiai-kiai atau ulama dulu itu memodifikasi diri dan dulu itu setiap saat. Nah cuma karena supaya baca itu puisi atau bersastra, semua ini tinggal-tinggal ono nuri dan sambil juga ono gadis. Mana nih segala sinar, segala nur. Kemarin Muhammad itu nur yang terbaik. Ono tinggal sana Nuril Anwar. Sinar dari segala sinar. Itu bawa Nuril, kita udah tak berpikir juga sampai juga. Walhasil waktu apalannya warna langit. Tapi intinya gitu lah, bukti kurilam hasil setiap kehidupan. Mana pasien setiap ambek, jadi ada di bumi maklumin. Dan itu dari bangsa sampai ngapal itu perumah. Datang sampai lantuk datang tadi. Nanti dia pen untuk talam tempe, pen ngapal lo sudut, nama? Berkata yang khusus. Itu berkat itu sih kalau kalau ada berkat itu mungkin kiai dengan kiai ini Muhammad agak kiai itu yang malangan dia uang ya baru itu santri ini ya wes langsung kan santri ya aku malangannya soalnya kiai pakanannya akeh kok akhirnya berkati wadah atau juga angka bukan aku nanya makanya kiai itu yang nopo kamu nak makan juga yang kiai jadi saat ini kan berkatakan langsung tidak ada santri Kalau ya di nanti, sampai lo, kalau bujuk ke anak lima, jadi malah aja kalau lo juga biagi. Dulu saya janggal, mereka itu rasa udah soal abdul menu, tapi bareng pulau ngalim tak apa. Jadi dia rasa udah tahu curiga ke pengeran, tahu curiga ke kita, yang mana yang jadi rapati, alam manusia, yang mereka tahu curiga ke siapa? Tenang itu sih, masih ada jadi khalifah. Wong kita semua takbir, ini kan orang jadi nomor. Saya mau takbir teori. Jadi penting, mulai pengen tersinggung. Ini alamu malah. Jadi ternyata dan pangeran gawe nafsu teng manusa hikmah itu. Ini kalau ibadah tanpa modal, ibadah tanpa nopo. Suatu saat Sayyidina Umar bertanya, ya Umar, ya Amirul Mukminin. Apa Anda kalau melihat perempuan cantik susah? Kita kau itu apa kancane? Jadi tak kau itu bukan. Walangan juga katanya bejuan. Mulai di sini orang waras itu bodoh. Maksudnya kiai bodoh. Jadi nak orang waras begini sini kah? Kena kunangan diri tapi orang gemenan lawaran yang tentu. Tapi tetap mau. Ya Amirul Mukminin. Jangan uang kok soleh ngono. Nak orang kiai sahabat. Apa aneh kurang ajar. Dari umat dia sahabat. Nopo jenengan tak tahu dulu supaya sahabat jenengan kita. Ora aku seneng duwe sahabat terus, gak usah hilang. Tapi kan salah potensi zina ya Amirul Mukminin. Nah aku sahabat terus gak bisa zina itu kan. Ya, jadi justru aku dipani sahabat terus gak bisa zina kan. Sing tempat kan. Umpama aku lagi sahabat kaya aku ora dawet mbek watu, mbek kayu ora ono kan. Jadi kita diganjari mergo duwe atau orang kacau, syaratnya apa? Syaratnya orang kacau. Loh, orang kan tidak akan ditulis ganjaran. Mustafa gak jino, sampai waktu. Karena tidak ada sahabat, jika gak ditulis kan. Tapi nak, duit sahabat kok tetap rajino. Dan ada kesempatan. Itu dituliskan. Nah, film ya ditulis. Mulai gambaran ini kan dinasti, wong paling apel, wong lanang. Jika orang itu ayu, menarik, tapi tetap mengirapkan. Saya nak belum lagi lembek, kira-kira misalnya kere, tak menarik, terus kayak ini, macam kalau itu yang bangga, orang apa? Itu apa nih ganjaran? Orang apa apa? Nah, artinya kafir dengan tanah Allah, subhanallah, wa bihamdihi, ada apa? Termasuk kita ini. Kita ini tidak menangi Nabi Muhammad SAW. Itu hikmahnya gitu. Hikmahnya misalnya. Saya sendiri syukur karena Nabi Muhammad.
Iman kita ini iman pas-pas. Umpama sampai menangi Nabi Muhammad wajib jihad, kok nyawa, sampai mesti kuat. Dan itu mesti polisi munang. Wong ngimani kiai yang berdikirak karuan. Toh nyawa rawani, seorang ngaji hujan leret. Apa mana taruhane nyawa? Mulane kena apa dari orang lama sing nakal, kena apa Nabi Razan. Mungkin Nabi Razan itu sama wajib. Mergo dipanggil kanjeng Nabi wajib. Tapi nanti guna bilang kan rapati wajib. Ya ana ulama sing nakal Nabi ngono. Kena apa Nabi Razan. Mergo nek sing ngajar Nabi, kabeh wajib teko mergo wong dipanggil Nabi kudu. Lah nek bilang kan cairan wis ben buka-buka. Ini nyata, ya ada ulama yang bilang gitu. Jadi kita tidak menangi Nabi itu ya subhanallah. Hikmahnya, hikmah dia itu nak melayani ramu nafas. Jadi sampai kalau kekerasan di pulau rasa itu ramu nafas, enteng kita. Pulau dia legowo malah senang. Pulau itu masuk di legowo. Rasa subhanallah kita tenang kawan. Malah kan Nabi itu bingung gara-gara ada hukum dasar. Nak mau dipanggil Nabi wajib diikuti. Padahal Nabi itu instruksi ke pangeran, awas mas, nanti wajib barang yang orang wajib. Mereka di Nabi yang berapa khutbah ini hati sokan. Kalau dia mau khutbah ini mesti ngomong. Khutbah ini yang mau menerangkan monggo kalian yang ingin bubar kalian, sorry, silahkan bubar, tidak ada masalah. Ya siapa yang orang lain yang bubar? Karena takut sesuatu yang tidak wajib menjadi apa? Dengan Nabi misalnya masalah tarawih yang mulai. Kenapa kontroversi Muhammadiyah dilakukan? Orang Madinah di awal-awal tadi itu tahun 20. Kita ngambil yang 20 karena yang 3 meter yang ngambil apa? Itu 20 hasilnya pun bisa untuk ini 20. Orang yang ngambil 3. Ngambil ini. Kalau lama menguarat tenang ngambil 1000. Itu. Lalu ceritanya ya. Penduduk Medina itu ngambil tarawih 36, termasuk Imam Malik. Alasannya 20 itu kalau di Mekah, karena ditopang saldo yang Mekah itu cukup hanya 2. Karena kasta Medina itu masih di bawah Mekah itu 36. Kalau ulama yang orang Mekah ke Medina, sholat di Mekah udah kalau saya murokan, namun udah disaingi peng. Ini nak mau Mekah yang nakal. Aku sholat pisan, sholat yang berang-berang untuk ini saya unawa. Malah bagus kafe, agama tidak mati kanan ya. Malah kalau senang sama kiai di Yunani itu, Gus, pengiran di apian tapi nakal. Apian ini, nah api itu sitok ditulis 10, tapi syaratnya aneh. Jadi kudu Islam. Sajane sampai pengiranmu, nah elek sitok ditulis sitok, tapi elek itu orang Islam ditopol. Jadi misalnya kalau jiwa nyawa, orang ikhlas lagi ditompo. Jadi dia juga, ya bener elek kita ditulis kita, tapi syarat ditomponya apa? Ikhlas. Jadi kue orang ikhlas, jadi kue riak tetap ditompo. Tapi keapian kita ditulis 10, tapi syaratnya kan akeh. Orang ikhlas kalau macam-macam. Elek kue selingkuh orang ikhlas lah ditompo. Cuma ketemu. Kamu gue elek, syaratnya ikhlas tetap. Jadi akhirnya nyalon berdino, aku lah ikhlas. Tapi kalau itu berapa? Jadi guyonan dia ini. Asal dia subhanallah. Oke, pengeran begitu. Yo, di satu sisi ya, di sisi yang lain itu elek itu macam enak. Kita itu kan, makanya repot lah ditompol. Jadi kecewa. Kudune elek syaratnya apa? Ikhlas. Jangan semua ikhlas. Utang elek kowe angel dadanane. Tapi orang kalau Islam, secara berpikir nakal, lalu pengiran ya seneng. Wong keadilan apa? Nakal di bulan mana? Di bulan apa? Ini balik ya gunakan sekarang. Dia nak tahu menang sebab betanggalnya yang makar pala. Itu orang nak jual-jual untuk apa? Mungkin itu untuk yang berlebihan. Kita orang apa? Jadi bunyi itu bulat-bulat. Jadi kalau dari titik ini Anda berjalan ke timur, suatu saat tetap sampai ke titik ini karena bunyi bulat. Gak bisa menang ya, bujurnya rakaruan ya, tanpa lagi terapaham ya. Tanya yang berapa astro,
Suatu saat tangganya dengan lipat kemalingan. Malingnya melayu. Rasulullah tolong. Malingnya lari kemana? Ngulang Rasulullah. Dia melayu kan. Abdullah, bisa tak bilang ini malingnya ke barat lari ke timur. Nanti ketemu juga. Jadi kaget. Jalannya kenapa? Nanti ketemu apa? Dan itu juga ilmu Anda. Karena ketemu malingnya. Orang kabeh ini berjaga tapi Abu Nawas tidak alam berbalik. Gue teras teori apa? Nah, pengiran bisa seneng mawon ada. Gue pengiran. Termasuk itu. Gunawan ada hujan kok lari, namanya lari dari roh. Itu lebih baik daripada menginjak roh. Wah, kenapa? Wah, tapi itu jadi saja. Gus-dur itu orang yang paling banyak tentang baca itu. Saya juga belajar banyak. Saya itu punya teks Arabnya sebenarnya. Jadi lo baca di kota. Waktu jadi sampai master kancane itu salam. Gunawan sama di salam yang baca. Kurang ini tak dari rokok. Kancane itu sudah kamu. Kemarin kamu bapak punya rokok. Aku mati ya alam. Gak bisa tak langsung keluarga. Kali kan rokok. Yang berdua darah ini bapaknya kancane nemudi. Gak bisa langsung suarga. Benar siapa yang mati, salamku ke bapak. Ketika nyampe. Jaga benar, murah necak aku langsung ngomong. Saya gak ketemu bapakmu yang ngomong. Jadi dia ngomong, Allah berarti mulai lelucon macam-macam. Tapi subhanallah, bagaimana ada janopor, subhanallah itu. Mari waktu lama tasawuf yang mendikan. Mulane ana nabi ana namrud ana macam-macam tetap kabeh ada apa sampean ndak usah intervensi Tuhan maunya apa jangan kayak pemikiran-pemikiran mutazilah bagaimana mungkin Tuhan dikatakan murid syar'i penghendak kejelekan Tuhan yang menyesatkan Tuhan yang memberi kesesatan semua kehendak Allah nanti disiksa maunya kabeh dino kesane pengenan disiksa Tuhan maunya. Pokoknya kita sudah yakin subhanallah karena suci Allah dari kesalahan keputusan, dari tradisi yang salah, dari semua kesalahan asumsi itu. Subhanallah ada dan apa? Mantan-mantan ulama kan tahu malah menghentikan ya Allah terima kasih engkau telah menciptakan iblis sehingga saya nanti langsung masuk surga. Ya Allah ulama kan tahu tinggal tahu. Mulai itu pengalihkan mati kayak iblis jadi kontroversi. Ya Allah ngomong nganggur. Tapi orang yang tak tahu sengaja. Ya Allah terima kasih engkau telah menjadikan setan. Jadi saya masuk surga langsung. Kita kok ini enggak kanjang. Kalau itu ngono sih. Ngiran waktu ya. Jadi naik dari KPC. Karena elektronik itu jadi setan. Jadi mengira bisa langsung setan. Saya tidak ikut serta langsung surga. Ya Allah lama tuh kurang atur dulu ya. Jadi nanti setan ini rokok wae tetap kesehatan. Lalu kan kalau melok korban. Di sini tidak korup. Siapa langsung ngomong? Ya, nanti hikmah setan. Macam-macam, ya tapi tebak-tebakan rakor sih. Rakor itu rakor, kota itu ada rakor. Lebih hanti ada rakor. Daripada sama-sama ini apalan semua ulama zakar zakir itu. Ambil sesulilan hasil mana pasir. Wah, untuk kalau sampai pusing. Daripada pusing-pusing pun gampang-gampang mawar tanah timur. Tapi itu memang bikinan Imam Syafi'i. Pertama yang mendesain kalimat itu Imam Syafi'i yang ulama saya. Paham? Maksudnya gini, sholawat kepada Nabi Muhammad sejumlah orang yang sedang ingat dan sejumlah orang yang sedang. Ini muni simbolin alim setiap nopo tahu. Boleh. Warido nafsi lan semoga moto takbir iki dadekno ridane dadek Allah Subhanahu. Terus warido nafsi wadinata arsi lan dadi pepaete arase Allah Subhanahu. Jadi gampangannya ngeten, kula keyakinan kula subhanallah walhamdulillah mil al-mizan wa mil ama bainal samawati wal ardh. Kalau nak buat takbir pakai seriusan. Kalau dikatakan diri, seenak itu di malaikat, hamalat al-arsi. Karena kan malaikat keren, karena simbol nopo
Jadi aras itu singgowo wol. Singgowo itu, jadi malaikat penopang aras wol. Wayah min aras arok jika yang itu kalau nopo sama. Ini pun jumlah. Kalau dia diri, kok enaknya jadi malaikat tukang bawa aras. Betapa dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Joko mau ibadah tak bulan balik itu dia kemahaman sing beda. Gue pengirang di malaikat polutor sing bawa aras pengirang di keren juga karena tidak punya makhluk jarak jauh. Tidak punya makhluk apa? Nah kita itu manusia itu makhluk jarak jauh. Jadi pengirang nak pukul malaikat rumah kamu makhluk pukul itu. Kono berarok. Jadi tengah alam menu. Jadi kita harus bangga. Untuk kita jadi kebanggaan Allah yang alam jauh. Dan ini saya ada bikin-bikin. Jadi itu lewat hadis sahih. Suatu saat Allah itu mengutus malaikat Sayyafin. Malaikat itu tukang survei. Sayyafin tukang apa? Jadi malaikat Sayyafin sekarang cek di bumi ada apa? Karena malaikat tentu kan nggak tertarik nikah. Mau apa itu limbo. Dia nggak tertarik karaoke. Mau apa gantah. Baru gitu loh ketemu ngomong di jamaah. Ono sing pas ngaji. Pokoknya boleh sing ape-ape. Innahu sakwahuka ya Allah. Wastaghfaruka wa hamatuka. Ternyata mereka menyembah Engkau ya Allah. Membaca tasbih istighfar. Dari pengiran takut. Padahal ro'auni. Apa mereka melihat aku? Boten ya Allah. Wah, berarti itu ribat di bangku. Roh gagah. Pokoknya nak roh. Akhirnya mereka tidak tahu lagu menusuk-musuk. Wah, kalau orang-orang ibadah. Aku ya buat orang-orang. Dan ternyata mereka tamalan Arab itu masih kalah dengan kita-kita. Itu wajar yang aku dari pengiran. Itu wajar yang mau tetap belajar yang Arabku. Itu menurut orang yang Arabku tetap mau apa? Jadi aku ini malah bangga. Jadi makhluk jarak jauh. Malah mereka juga sisi kelebihan yang tidak dipunyai malaikat. Akhirnya terus. Pangeran suatu. Nah kalau ngomong. Ini aku lihat alun nakal jannah. Mereka duduk suatu. Ya tahu lah suatu. Boten. Hebat. Orang-orang tak ada jadi langsung iman. Kaya apa narongan? Langsung. Malaikat kalah terus. Terus dari pengiran, ini hati toga, betul ini hati toga. Dari pengiran, hati imanihim, karena mereka iman tanpa tahu langsung. Mereka tahu bahwa suatu kafir. Wajib tak cakap, wujud bahwa suatu kafir. Anda mana meyakinkan. Ternyata malaikat sama latal Arab dan yang sekeliling Allah itu masih kalah dengan kita. Kalau aspek pandangannya begini ini, paham ya? Ini namanya pengiran. Tasbih malaikat, wajar dengan Arab, ini wedi. Malaikat menurut tasbih Gusti suara wajar dengan Arab, tapi nak sampai mana? Orang Arab tu, dia mesti mesti suatu, sampai subhanallah, orang mesti mesti apa? Orang mesti kok tengok tasbih itu antik, kenapa? Nanti orang suara itu orang terang apa? Sementing subhanallah apa? Keantikan ini yang kita gawa sopan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga ada dikaitannya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat ketika Nabi diuji sahabat, betapa pahalanya mereka karena menderek Nabi mantu-mantu. Itu sahabat akhirnya tanya, apa setelah generasi kita ada yang lebih baik? Tapi apa jawaban Rasulullah? Ada di akhir zaman. Umatku yang lebih baik ketimbang kamu. Wa inna lahu mislu ajri khamsina minas sahabat. Bahkan pahalanya setingkat 50 sahabat. Karena Nabi kan sahabat kan janggal. Kenapa ya Rasulullah? Mereka nyekel agama yang akhirnya. Kalau COVID alal jannah, koyok wong nyekel mau barang. Barang api nambah tebal ya tetap orang mulut. Kelak tuh, bobar Roma. Mati. Jadi kalau agama yang akhir zaman, kita tenang di ramah simal. Nah di bar Roma, kita tuh misalnya nyai tenanan, ngomong Islam di ramah simal. Kalau nyai tenanan, Islam di ramah simal. Tapi berbeda yang mati kan. Bilang ngaji, raini, ini. Tapi misalnya di bubar, ya orang ngaji tenang. Lah itu angel ini kelagomo yang akhirnya. Nah, ini awal zaman ngaji tenang ini jadi apa tenang. Nah, akhir zaman ngaji tenang ini orang jadi tenang. Nanti tinggal matek. Paham ya? Lah itu ganjarannya kalau tahu bisa. Dikasih 10 orang ini itu ganjaran saya. Macam-macam itu 5. Ya, tapi artinya ya kita yang tidak menangi Rasulullah juga ada kelebihan. Kau nak menang, saya yakin tak kuat. Untuk orang nyok, orang apa? Sampai kalau sikit rohan bekerja bakti langsung mati. Perang apa karuan itu?
Bang rai-rai nak jelas jadi sahabat kan atau jadi penderek yang terus. Jadi tidak masalah. Ini subhanallah. Jangan pernah kecewa terhadap keputusan Allah. Mulai termasuk iman, qadha qadar khairihi wa syarrihi. Wajilata arsihi, jadi pepaese arase Allah. Ini begini hadis. Ternyata Allah Subhanahu wa taala begitu bangga kalian manusia-manusia yang orang-orang Allah langsung, tapi tetap nyata juga tetap ibadah. Wanita dan kalimat. Kita tidak tahu sejauh mana kalimatnya Allah, tapi tetap mau coba. Terus pulau-pulau minimal dengan baca 3 kali atau 4 kali. Biasanya kalau dalam tradisi Nabi itu 7 kali atau 4 kali. Kalau angka tertinggi kalau bahasa Arab itu benar tuh. Karena orang Arab itu kalau ngitung 1 itu bisa. Kalau 2 ganjil dengan ganjil. Kalau 3 ganjil dengan genap. 4 genap dengan genap. 5 itu diikuti itu 12 dari itu. Kalau 6 dipun saking mikron itu 12 3 dengan 3. Lagi itu yang saya terang loh. Atas nama apa? Baru terjawab pun terjawab kelima. Itu atas nama apa juga jelas. Dianggap nomor. Mulai Cina yang nomor 6 akad dengan sotor kemis. Tuh, lah tak tuh Cina yang rajin. Mulai pangeran tidak mau nomor 6 bikin tadi nomor. Iya, betul itu saya lebih terang loh. Itu orang-orang tuh apa tertinggi nomor. Saya nak tahu terus ngomong. Mereka baru 10 atau 0 ke siji. Jadi medun lewat kala-kala yang muncul. Paham? Angka tertinggi Jawa kan kita. Mohon dari Subhanallah bihamdihi wa ta'ala wa bihamdihi wa sinata arsy wa bidada Allah. Jadi kurang bidan mau begitu. Pokoknya maknanya ngoten niku. Kok sampai anut kula, anut malaikat iki. Anut kula, anut sinten? Malaikat. Ke malaikat mau curiga kalian keputusannya napa? Subhanallah bihamdihi wa ta'ala wa nafsihi wa zinata arsyihi wa bidada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi wa ta'ala wa nafsihi wa zinata arsyihi wa bidada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi wa ta'ala wa nafsihi wa zinata arsyihi wa bidada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi wa ta'ala wa nafsihi wa zinata arsyihi wa bidada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi wa ta'ala wa nafsihi wa zinata arsyihi wa bidada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi wa ta'ala wa nafsihi wa zinata arsyihi wa bidada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi wa ta'ala wa nafsihi wa zinata